Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah pertempuran di Suandu antara Adipati Surga dengan para yang mulia Celestial. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Qin Mu memandang roh primordial Adipati Surga di panggung 9 neraka, dan harapan masih bisa dilihat di matanya. Dia sangat berharap Adipati Surga bisa keluar dari tahap 9 neraka, yang membuktikan bahwa pemahamannya tentang Dao Surgawi sangat dalam. Dia berharap bahkan tahap 9 neraka tidak dapat mengunci hati Dao-nya. Hanya dengan demikian, Adipati Surga akan menjadi Adipati Surga yang memiliki hati surgawi, bukan yang mulia Hong yang diatur oleh keinginannya. Hanya dengan begitu dia akan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melindungi kehidupan Adipati Surga. Namun, roh primordial dari Adipati Surga tidak berhasil keluar dari tahap 9 neraka sesuai keinginannya. Hati Dao tidak semudah yang dibayangkan orang. Jika seseorang ingin mengembangkan hati Dao, mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan sihir yang kuat, tetapi mereka juga perlu mengalami Dao besar di dunia. Adipati Surga tinggal di Suandu, dan dia terlalu tinggi dan terlalu jauh. Dia juga menolak Dao Surgawi, jadi hati Dao-nya tidak sekuat yang dibayangkan Qin Mu. Adipati Surga masih menekan kesadaran Dao Surgawi dan tidak membiarkannya menyerang Qin Mu. Ini memberi Qin Mu secercah harapan. Namun, ketika rasa sakit dari platform 9 neraka semakin dalam, Adipati Surga juga merasa semakin sulit untuk menolak kesadaran Dao Surgawi. Tian Shu, Jagal, Luo Wushuang, dan Zai Huali mencengkeram pisau mereka erat-erat dan menatap sekeliling. Butir-butir keringat bercampur darah mengalir di dahi mereka. Mereka tidak lagi memburu Qin Mu karena selama dia mengambil keputusan, dia jarang mengubahnya. Mereka adalah teman dan keluarga Qin Mu, dan mereka memahami semua yang telah dilakukannya. Tiba-tiba, Qin Mu membubarkan tahap 9 neraka, dan tekanan Dao Surgawi di sekitarnya juga menghilang. Tubuh keempat orang itu melunak, dan mereka hampir berlutut di tanah. Qin Mu masih melakukan perubahan dan berkompromi. Dia tidak memaksakan dirinya sampai akhir. Dia mengkhawatirkan hidup kita. Jagal memegang Heaven Knife untuk mencegah dirinya jatuh. Dia berpikir dalam hati, jika Muer ada di sini sendirian, dia mungkin akan menggunakan hidupnya untuk bertaruh bahwa Adipati Surga tidak akan keluar dari panggung 9 neraka. Namun, dengan kami di sisinya, dia tidak berani berjudi. Dalam hatinya, hidup kita sama pentingnya dengan hidup Adipati Surga. Qin Mu menutup matanya dan tidak melihat roh primordial dari Adipati Surga berjalan mendekat. Roh primordial Adipati Surga datang ke sisinya, dan dia masih tampak seperti lelaki tua berjanggut putih yang dikejar Qin Fengqing ke seluruh negeri kata Qin saat itu. Dia memasang ekspresi ramah dan tersenyum. Yang mulia U, obsesi di hatimu terlalu dalam. Qin U tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Dia mengambil kuas dan kertas dan menyebarkannya di tanah. Dia membungkuk dan mulai menulis. Segera, dia menggambar gulungan platform 9 neraka di atas kertas dan buru-buru menggulungnya sebelum menyerahkannya kepada Adipati Surga. Adipati Surga sedikit terkejut dan menangkap lukisan itu. Dao saudara, jangan buka sekarang. Buka setelah aku pergi. Qin Mu tersenyum. Kalau begitu, bahkan jika Dao Surgawi ingin menyerangku, dia tidak akan mampu melakukannya. Roh primordial Adipati Surga bertanya, apa yang akan terjadi jika saya membuka lukisan ini? Sama seperti sebelumnya. Qin Mu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, kamu akan dikurung oleh platform 9 neraka dan jatuh ke dalamnya. Kamu akan merasakan sakitnya hati Dao Mu. Roh primordial Adipati Langit bertanya, bagaimana jika saya tidak membuka lukisan ini dan malah menghancurkannya? Kalau begitu, aku akan menjauh dari Suandu dan menghentikanmu mencari kematian. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga akan membujuk Yang Mulia Yue, Yang Mulia Surgawi, Raja Ilahi Lang Weo, dan Kaisar Pendiri untuk pergi bersama sehingga Anda dapat memenuhi keinginan Anda. Roh primordial Adipati Surga bertanya lagi, jika saya membuka lukisan ini, maukah Anda menghentikan saya dari memohon kematian dan tidak membiarkan saya melepaskan diri dari kekangan Dao Surgawi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan 10 Yang Mulia Surgawi, tetapi saya tidak akan menghentikan Anda dari mencari kematian. Ada perbedaan di antara keduanya. Jika Anda membuka lukisan ini, Anda akan tetap menjadi saudara Dao saya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantumu. Roh primordial Adipati Surga bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menerima gulungan lukisan itu. Biarkan aku mempertimbangkannya. Alam harta karun ilahi Qin Mu menyebar dan menyapu Jagal, Tian Shu, dan yang lainnya. Roh primordial Adipati Surga melihat mereka pergi, dan tatapannya tertuju pada gulungan yang digulung. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan gulungan itu dan tidak membukanya. Namun, dia akan melihatnya dari waktu ke waktu. Di luar, kehendak Dao Surgawi mengendalikan tubuhnya untuk bertarung dengan Yang Mulia Hong dan yang lainnya. Yang Mulia Yue, Lang Yu, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya.
Kedua belah pihak bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Hanya saja tempat ini relatif sepi. Dia berdiri diam di sana dengan segumpal kristal api surgawi mengambang di telapak tangannya. Kristal itu terus tumbuh dan berputar, dan permukaan kristal memantulkan permukaan dari berbagai sudut. Dia hanya perlu menjentikan jarinya untuk membakar lukisan itu dan menghancurkan seni ilahi Qin Mu. Namun, dia tidak pernah mengambil keputusan. Qin Mu membawa Jagal dan yang lainnya keluar dari tubuh Adipati Surga, dan kakinya berhenti. Perahu Paramita muncul di bawah kakinya dan membawanya ke lapisan kehampaan, jauh dari medan perang. Setelah sekian lama, perahu Dewa Paramita berlayar keluar dari kehampaan dan menyebar. Qin Mu duduk dalam kehampaan dan menyaksikan pertempuran antara Adipati Surga, Yang Mulia Hong, dan yang lainnya dari jauh, tak bisa berkata-kata. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dia berdiri dan sepertinya tidak memikirkan apapun. Dia mengeluarkan semua jenis ramuan untuk memurnikan pil roh guna mengobati luka Jagal, Tianshu, dan yang lainnya, menghilangkan luka dao mereka. Mereka berempat saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Qin Mu merawat luka mereka dan memeriksanya secara detail. Dia hanya berhenti setelah memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan penyakit tersembunyi apapun. Zhai Huali akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Adipati Surga tidak membuka lukisanmu itu. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Luo Wushuang tiba-tiba berkata, mustahil bagi Adipati Langit untuk membuka lukisan itu. Jika kamu membantunya, kamu hanya akan menghentikannya untuk lepas dari kendali Dao Surgawi. Untuk lepas dari kendali Dao Surgawi, dia memasang jebakan ini, jadi mengapa dia perlu menghancurkan jebakannya sendiri? Tianshu mengangguk dan berkata, satu tangan benar. Eksistensi seperti Adipati Surga terlalu dekat dengan langit dan terlalu jauh dari tanah. Dia tidak memiliki pikiran kita. Panggil Yang Mulia Yue, Yang Mulia Surgawi, dan selebihnya, kita harus pergi. Kita tidak perlu bertarung sampai mati demi Adipati Surga, apalagi dia tidak menghargainya. Qin Mu ragu-ragu. Jagal berkata, mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Qin Mu mengungkapkan senyuman. Kalau begitu, mari kita tunggu lebih lama lagi. Mereka berlima duduk dengan tenang untuk memulihkan pernapasan dan menunggu dengan tenang. Qin Mu masih memperhatikan medan perang ketika sudut matanya bergerak-gerak. Dia melihat Yang Mulia Utusan Maut, Lang, dan Yang Mulia Yue terluka satu demi satu. Dia menghela nafas dan berdiri. Tidak perlu menunggu. Mari beritahu mereka untuk mundur dari Suandu. Jagal dan yang lainnya juga bangkit diam-diam dan mengikutinya ke medan perang. Pada saat itu, Yang Mulia Hong memimpin Yang Mulia lainnya untuk menyerang Adipati Surga lagi, menyebabkan dia menderita lebih banyak luka. Bahkan jika dia memiliki kekuatan surgawi agung dan kekuatan tak terbatas, dia tidak akan bisa lolos dari kematian di medan perang utama Suandu. Qin Mu dan yang lainnya mendekati Yang Mulia Yue dan yang lainnya. Yang Mulia Yue, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut, dan Raja Ilahi Lang mencoba yang terbaik untuk menghentikan Yang Mulia Hong dan yang lainnya, tetapi hasilnya minimal. Yang Mulia Yue, Yang Mulia Anda, Lang, berhenti. Kesadaran Qin Mu bergetar, dan dia mengirimkan suaranya kepada mereka bertiga. Tidak perlu melanjutkan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan dia memandang Adipati Surga dengan tidak percaya. Dia merasa lukisan itu terbuka, dan seni Dewa Sembilan Neraka mengunci hati Dao diaktifkan. Pada platform roh Adipati Surga, roh primordial Adipati Surga melihat teknik kunci 9 penjara yang telah diaktifkan. Duri tumbuh di panggung 9 penjara dan menyentuh hati Dao-nya. Jalan kultivasi itu panjang, dan jalan transendensi itu sulit. Mungkin mencari ke atas dan ke bawah adalah jalan yang benar. Dia melompat ke tahap 9 neraka, dan rasa sakit yang hebat datang, menyegel hati Dao-nya. Qin Mu tertawa keras, dan dia penuh energi. Dengan pisau panjangnya, dia membawa Jagal dan yang lainnya menuju Yang Mulia Huo, yang sedang menyerang Yang Mulia Yue. Di Laut Surgawi Istana Leluhur, Kaisar pendiri dengan lembut berjalan di permukaan laut-laut surgawi. Hanya ketika kakinya mendarat barulah Laut Surgawi beriak. Saat pertama kali datang ke sini dan berjalan di permukaan laut, tiba-tiba ombak naik dan turun di permukaan laut. Ini adalah reaksi hati Dao-nya terhadap laut. Situasi seperti ini sungguh mencengangkan seperti mimpi. Dia bisa melihat kekurangan dalam hati Dao-nya dan kekurangan yang ada. Kelemahan dan kekurangan ini akan berkembang menjadi gelombang yang berbahaya. Dia akan melakukan perjalanan melalui gelombang berbahaya ini untuk menundukkan iblis hati dan memberi makan hati Dao-nya, membuat hati Dao-nya menjadi lebih murni. Kini setelah dia berjalan di permukaan laut, tidak ada lagi ombak, yang ada hanya riak. Hati Dao-nya tenang dan mantap hingga tingkat yang menakutkan. Dia berhenti dan menatap permukaan laut. Permukaan laut seperti cermin, memantulkan segala sesuatu di Suandu. Pertempuran di Suandu dilihat olehnya, dan riak muncul di bawah kakinya, yang berarti hati Dao-nya tidak tenang. Tidak ada waktu untuk pergi ke panggung 9 neraka, aku harus pergi ke Suandu. Pendiri Kaisar merapikan pakaiannya dan melihat penampilannya di cermin sebelum berjalan pergi.
Tidak lama setelah dia pergi, sosok Yang Mulia Hao berangsur-angsur keluar dari kehampaan dan muncul. Langkah kakinya mendarat di permukaan laut. Saat kakinya mendarat di permukaan laut, ombak melonjak, namun ia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Yang Mulia Hao mengalihkan pandangannya dari arah Kaisar Pendiri dan melihat ke permukaan laut yang tenang, mengamati situasi pertempuran di Suandu. Sudah waktunya berangkat ke Suandu. Yang Mulia Hao mengungkapkan senyuman. Di belakangnya muncul penampakan Dewi Taishu, tidak meninggalkan bayangan di permukaan laut. Praktisi sejati yang kuat harus seperti Kaisar Pendiri, mereka harus bisa menjaga ketenangan mereka. Yang Mulia Hao berjalan mendekat, dan dengan gerakan kakinya, ombak kembali naik ke permukaan laut. Namun, ombaknya tidak besar, dan dia melewatinya seolah itu bukan apa-apa. Meskipun hati daunnya tidak sekuat Kaisar Pendiri, namun juga tidak lemah. Jika ada orang lain yang datang ke Laut Surgawi, gelombang di hati daunnya mungkin akan membentuk badai yang sangat deras, sementara dia hanya akan menciptakan gelombang. Selanjutnya, saat dia bergerak, ombaknya perlahan menjadi lebih ringan. Pertempuran ini bukan hanya untuk menyingkirkan Adipati Surga. Ini juga untuk menyingkirkan musuh kuat yang dapat mengancam posisimu di antara 10 yang mulia. Dewi Taishu berangsur-angsur meredup di belakangnya, tetapi suaranya jelas terdengar di telinganya. Seolah-olah dia berbisik di telinganya, Yang Mulia Hong tidak akan lagi menjadi ancaman bagimu. Keponakan, ombak yang kau ciptakan di laut sangat ringan. Sepertinya hati daunmu tidak lebih lemah dari hati Kaisar Pendiri. Yang Mulia Hao berjalan menuju Sungai Surgawi dan berkata, hanya saja hati daunnya stabil, dan dia sedikit lebih rendah darinya. Namun, di alam Dao, dia jauh lebih baik daripada saya. Kaisar Pendiri memperhatikan alam Dao, sementara saya memperhatikan kekuatan. Mulai sekarang, saya akan belajar darinya di alam Dao. Kekuatan terbesar saya adalah ini. Ia tersenyum dan berkata dengan santai, dulu, aku mempelajari metode Yang Mulia Yu untuk menjadi dewa dan menyingkirkan Yang Mulia Yu. Hari ini, aku juga bisa mempelajari alam Dao Kaisar Pendiri dan menyingkirkannya. Hati Daoku cukup kuat, jadi mempelajari alam Dao tidaklah sesulit yang kukira. Sosok Taishu benar-benar lenyap saat dia bertanya dengan lembut, kalau begitu, bagaimana kamu mengultivasi hati Daomu sampai sejauh ini? Ketika saya berada di momen paling mulia, saya tiba-tiba jatuh ke dasar lembah dan terbaring sakit selama ribuan tahun. Yang Mulia Hao menghentikan langkahnya dan memiringkan kepalanya untuk mengingat masa lalu. Dalam ribuan tahun itu, saya mengalami putaran mata yang tak terhitung jumlahnya, ejekan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan orang-orang yang mengikuti saya saat itu semua meninggalkan saya, menertawakan dan memarahi saya. Setelah mengalami pergolakan besar ini, hati Dao saya menjadi sangat kokoh dan mantap. Tatapannya memperlihatkan keyakinan dan keyakinan yang sangat kuat, dan dia berkata dengan keras, alasan kenapa aku terbaring di ranjang sakit begitu lama bukan karena luka di tubuhku, tapi karena luka di hati Daoku. Ketika aku bangun dari ranjang sakit, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengalahkan hati Daoku. Sejak saat itu, aku melihat dingin dan hangat, dan aku melihat melalui apa yang disebut kekerabatan, persahabatan, dan cinta. Sejak saat itu, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Aku menyingkirkan rintangan demi rintangan dari saudara laki-laki dan perempuanku, dan bahkan putra mahkota pun ditipu olehku dan menjadi Shi Wuqi. Aku menjadi pemimpin setengah dewa dalam satu lompatan dan membentuk surga naga langit surgawi untuk memerintah setengah dewa dunia sekali lagi. Yang Mulia Yun dan aku bekerja sama untuk menyingkirkan ayahku, yang berada jauh di langit dan tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Aku bahkan mengambil alih sarang burung murai, perlahan-lahan melanggar batasnya dan mencuri kekuatan aliansi surga. Dalam jutaan tahun terakhir, ayah kalah, Yang Mulia Yun kalah, Yang Mulia Huo menyerah, Yang Mulia Yu kalah, Yang Mulia Ling kalah, dan lawanku menjadi lebih sedikit. Keyakinan dan keyakinan di matanya berubah menjadi senyuman. Sekarang, giliran Kaisar Pendiri, dan giliran 10 Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Hong adalah yang pertama, diikuti oleh Grand Emperor. Hati daonya menjadi lebih stabil, dan tidak ada riak di permukaan laut. Taishu perlahan menampakkan wujudnya dan berkata dengan lembut, kalau begitu, bagaimana dengan orang yang membuatmu terbaring di ranjang sakit selama 1000 tahun sejuta tahun dan kemudian membuatmu jatuh dari puncak ke debu lagi 1 juta tahun kemudian? Orang yang membuatmu kehilangan muka di kehampaan besar? Suaranya sepertinya memiliki kekuatan magis yang aneh. Otot-otot di sudut mata Yang Mulia Hao bergerak-gerak. Laut yang tenang tiba-tiba menjadi bergejolak, dan ombaknya naik. Gelombang besar menghantam langit, dan langit tertutup kegelapan. Petir berderak, dan itu sangat menakutkan. Baru setelah sekian lama fenomena langit laut menjadi tenang. Pakaian berkibar Yang Mulia Hao berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tidak menjawab pertanyaan Taishu dan berjalan menuju Sungai Surgawi. 2 pasang surut besar dalam hidupnya semua berkat Kinmu. Berbaring di ranjang sakit selama lebih dari 1000 tahun adalah luka pedang dan luka jantung Dao yang ditimbulkan Kinmu padanya.
Bertemu dengan Grand Emperor di tanah kekosongan besar dan melawannya secara langsung juga merupakan perbuatan Qin Mu. Qin Mu bahkan secara pribadi menemukannya, yang sedang memulihkan diri dan bersiap untuk mengambil langkah maju. Dia tidak hanya merusak rencananya untuk mengambil langkah maju, tetapi dia bahkan mengejarnya sejauh 600.000 mil. Wajahnya benar-benar musnah di depan pasukan desa Riang. Dia harus berlutut dan menjilat kaki Taishu untuk bertahan hidup. Untuk bangkit kembali, dia tidak punya pilihan selain meminta kulit harimau. Dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan Taishu. Semua ini berkat Qin Mu. Hanya Qin Mu yang bisa membuat hati Daonya kacau. Dewi Taishu tersenyum dan perlahan menghilang. Di Suandu, Yang Mulia Huo berdiri di tanah leluhur api Dao. Api Dao menyala dengan ganas, membakar kehampaan dan melelehkan segalanya. Dewa Selatan Jukwei memegang api Dao yang begitu kuat di tangannya, tapi dia tidak tahu kenapa. Hanya dia yang bisa melepaskan kekuatan tanah leluhur api Dao secara maksimal. Berdiri di altar pengorbanan api Dao, dia tampak seperti penguasa langit dan bumi. Dengan altar pengorbanan sebagai pusatnya, seluruh alam semesta menjadi 9 langit altar pengorbanan. Dia bisa memotong lapisan ruang dengan jari, membuat Yang Mulia Yue kelelahan karena berurusan dengannya. Kekuatan sihirnya yang kuat melampaui Yang Mulia Yue. Sekarang, dia tidak terburu-buru untuk mengambil nyawa Yang Mulia Yue. Sebaliknya, dia mewaspadai Yang Mulia Surgawi dan Raja Ilahi Lang, terutama Raja Ilahi Lang, yang merupakan ancaman besar baginya. Tanah api Dao leluhur tidak dapat mendistorsi ruang. Serangan Raja Ilahi Lang datang dari kehampaan. Selanjutnya, targetnya yang lebih penting adalah Adipati Surga. Kematian Adipati Surga akan menjadi kesempatan besar baginya untuk membagi keuntungannya. Apakah dia bisa mengambil langkah lain tergantung pada ini. Saat dia teralihkan perhatiannya dengan melihat ke arah Adipati Surga dan menjaga dari Yang Mulia Lang Yu, sebilah pisau dewa datang dari kekosongan ke-30 dan menghantam wajahnya dengan kejam, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Yang Mulia Huo tercengang. Baginya, tanah leluhur api Dao setara dengan tempat yang tak terkalahkan. Berdiri di sana, selain peningkatan besar api Dao prasurgawinya, tanah leluhur api Dao juga memungkinkan dia untuk melihat semua serangan. Kecuali kekosongan. Hanya kekosongan yang tidak dapat diubah dan dicairkan oleh api Dao. Pisau ini harus datang dari kedalaman kehampaan dan mengenai wajahnya. Pisau ini begitu kejam hingga hampir menembus wajah dan kepalanya. Tak seorang pun di dunia ini yang berani menyerangnya dari jarak sedekat itu karena kekuatan tanah leluhur api Dao terlalu kuat. Api Dao yang berkobar yang bisa membakar segalanya sudah cukup untuk melelehkan segalanya. Bahkan Yang Mulia Yue tidak bisa mendekat. Yang Mulia Huo sangat marah. Dia melihat sosok Qin Mu dan yang lainnya dalam kehampaan, dan roda api di belakang kepalanya berputar. Roda besar yang menyala itu mengiris kekosongan ke-30, dan api Dao berkobar di roda yang menyala itu. Istana Surgawi bergetar dan bergemuruh, dan proyeksi roh primordialnya muncul di Istana Surgawi. Mereka mengangkat tangan, dan seni dewa yang menakutkan akan meledak, membakar 5 orang di kehampaan menjadi abu. Pada saat itu, sosok Raja Ilahi Lang Lang muncul di belakang Qin Mu dan yang lainnya. Sosok Yang Mulia Utusan Maut muncul di belakang Raja Ilahi Lang lagi. Saat cahaya bersinar, proyeksi roh primordial Yang Mulia Huo bergetar hebat. Mereka terlempar keluar dari istana surgawi mereka oleh cahaya dan proyeksi mereka lenyap. Bahkan roh primordial utamanya dipaksa mundur berulang kali, mundur dari tahta kaisar dan terbang keluar dari Numino Sky Hall. Cahaya pisau menyala dan muncul di tanah Dao Fire leluhur. Qin Mu dan yang lainnya mengelilingi tubuh Yang Mulia Huo yang tinggi dan mengesankan. Yang Mulia Huo mengangkat tangannya untuk bertahan, dan kesadaran Raja Ilahi Lang melonjak. Yang Mulia Huo menjadi kacau karena dampaknya, dan seni surgawi Yang Mulia Utusan Maut datang lagi. Dengan ledakan keras, roh primordialnya terlempar keluar dari tubuh jasmaninya dan terbang mundur. Tubuh jasmaninya terkena ratusan pisau dalam sekejap, dan darah segar mengalir keluar. Yang Mulia Yu mengangkat tangannya dan hendak mengirimnya dari Suandu ke Youdu. Tiba-tiba, kesadaran agung menyerbu, dan lapisan ilusi muncul di depan mata Yang Mulia Utusan Maut. Dia melihat ibunya berjalan ke arahnya. Air mata Yang Mulia Utusan Maut jatuh seperti hujan, dan dia tidak melanjutkan. Pada saat itu, Raja Ilahi Lang Hu berteriak, dan Yang Mulia Utusan Maut langsung terbebas dari ilusi. Mendongak, hatinya bergetar. Dia melihat Yang Mulia Gong datang ke Suandu dan memandang Raja Ilahi Lang. Kedua wanita itu saling memandang. Selama periode waktu ini, Qin Mu, Jagal, dan yang lainnya bekerja sama. 5 sosok kecil mengepung Yang Mulia Huo dan menyerangnya berulang kali, menyebabkan dia terluka. Roh primordial Yang Mulia Huo terbang kembali, dan nada sitar Yang Mulia Yue tiba-tiba terdengar, memindahkan tubuh jasmaninya keluar. Mata Yang Mulia Huo melebar, dan roh primordialnya buru-buru mengejar tubuh jasmaninya. Saat berikutnya, ruang itu terbelah, dan leluhur api Dao jatuh ke dalam ruang yang terbelah. Tidak diketahui kemana Yang Mulia Yue mengirimnya. Pada saat itu, Yang Mulia Gong tersenyum, dan kesadarannya meledak ke arah Raja Ilahi Lang Weo.
Kesadaran Raja Ilahi Lang Weo berdesir, dan seni dewa kesadaran kedua gadis itu akan bertabrakan. Kesadaran mereka mengandung informasi yang tidak terbatas. Selama kesadaran mereka bertabrakan, mereka akan dapat memahami pikiran satu sama lain tanpa mengatakan apapun. Sosok Qin Mu muncul di antara mereka berdua, dan kesadarannya meledak, berubah menjadi surga yang menyeluruh. Dia tertawa keras dan berkata, "Kalian berdua lahir dari akar yang sama, jadi mengapa kalian harus bertarung sampai mati?" Kesadaran Qin Mu juga sangat kuat, tapi masih jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Gong dan Raja Ilahi Lang Weo. Seni dewa kesadaran dari kedua wanita itu melenyapkan surga kesadaran agung yang menyeluruh, yang meniru Grand Emperor. Namun, dia juga berhasil mencegah kontak kesadaran Raja Ilahi Lang Hu dan Yang Mulia Gong. Selama kesadaran mereka tidak bertabrakan, Yang Mulia Gong tidak akan mampu meyakinkan Lang Lang dengan kata-kata. Dari segi bahasa, ia tidak secepat kesadaran, juga tidak sekomprehensif kesadaran. Selain itu bisa diganggu oleh Qin Mu kapan saja. Lang Hu segera menarik kembali seni dewa kesadarannya untuk menghindari menyakiti Qin Mu. Yang Mulia Gong tidak menarik kembali seni surgawi miliknya. Saat Qin Mu hampir mati di bawah kekuatan seni surgawinya, sebuah nada sitar tiba-tiba terdengar. Yang Mulia Yue memetik senarnya, dan lapisan ruang muncul, menghalangi seni surgawi Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong sedikit mengernyit. Yang Mulia Huo menemukan tubuh jasmaninya, dan dengan kilatan api, dia muncul di samping Yang Mulia Gong dengan ekspresi gelap. Dao surgawi kutub selatan, leluhur api, diusir oleh Yang Mulia Yue. Bahkan dia tidak bisa merasakan di mana api Dao leluhur disembunyikan, yang membuatnya sulit untuk tenang. Dia belum mendapatkan Dao surgawi dari Adipati Surga, namun dia telah kehilangan tanah leluhur api Dao di kutub selatan, jadi tentu saja dia sangat marah. Qin Mu memandang Yang Mulia Gong dan Yang Mulia Huo sambil tersenyum dan mengangguk pada mereka seolah-olah dia sedang menyapa seorang teman lama. Dia tiba-tiba berkata, "Yang Mulia Huo, Yang Mulia Yu masih hidup, apakah Anda tahu tentang ini?" Hati Yang Mulia Huo bergetar, dan tatapannya tertuju padanya. Meskipun wajah Qin Mu tertutup, kain hitam itu tidak berarti apa-apa bagi Yang Mulia. Yang Mulia tahu siapa wajah di balik syal hitam itu hanya dengan sekali pandang. Tidak perlu menebak-nebak. Adapun fakta bahwa Yang Mulia Yu masih hidup, Yang Mulia Huo juga telah mendengarnya, tetapi dia tidak pergi dan memeriksanya secara pribadi. Namun, Qin Mu adalah penyihir agung yang tak terkalahkan, dan dia bahkan bisa menghidupkan kembali dewa-dewa kuno. Jika jenazah Yang Mulia Yu dapat dipertahankan hingga sekarang, Qin Mu memang dapat menghidupkan kembali Yang Mulia Yu. Mengenai Yang Mulia Yu, perasaan Yang Mulia Huo benar-benar rumit. Penyebutan tiba-tiba Qin Mu tentang masalah ini mengejutkan hati Dao-nya, membuatnya untuk sementara waktu melupakan masalah leluhur api Dao yang direnggut oleh Yang Mulia Yue. Qin Mu tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, "Selain Yang Mulia Xiao yang diasingkan, 11 Yang Mulia dari surga celestial mungkin sudah ada di Suandu. Langit celestial kosong. Jika saya adalah Yang Mulia Yu, saya akan mengambil kesempatan ini untuk menuju ke surga celestial, membuka segel aula wewangian, dan mencuri jiwaku yang hancur." Ekspresi Yang Mulia Huo berkedip-kedip antara gelap dan jernih. Itu seperti api unggun yang menari di malam hari menerangi wajahnya, terkadang membuatnya terang dan gelap. Dia melihat ke medan perang Suandu. Yang Mulia Hong dan 4 Yang Mulia lainnya telah membawa senjata ilahi mereka Yang Mulia Yu untuk menyerang Adipati Surga, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Kekalahan Adipati Surga hanya masalah waktu saja. Pada saat ini, 6 Yang Mulia Surgawi telah berkumpul di Suandu. Hanya Hao, Yan, Su, dan Ju yang belum muncul. Suara Yang Mulia Huo terdengar serak ketika dia berkata, "Nyonya Surgawi Yan, Yang Mulia Hao, dan Yang Mulia Shu masih berada di surga celestial. Dia tidak memiliki peluang." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Ketika Adipati Surga meninggal, Yang Mulia Surgawi mana yang tidak akan datang dan mengambil bagian? Ketika saatnya tiba, 10 Yang Mulia Surgawi akan muncul di Suandu seperti sekawanan serigala. Ini akan menjadi kesempatan Yang Mulia Yu. Tidakkah Anda berharap dia mengambil kembali jiwanya yang hancur dan membiarkan mantan Yang Mulia Yu kembali?" Tatapannya tertuju pada wajah Yang Mulia Huo, dan dia tidak melepaskan perubahan apapun dalam emosinya. Kata-katanya seperti pedang pendiri kaisar, seperti pisau jagal, menunjuk langsung pada kelemahan hatinya. "Aku masih ingat kamu pernah berkata bahwa orang yang paling kamu hormati adalah dia. Kamu selalu memanggilnya kakak dan bersumpah akan membalas dendam padanya. Sekarang dia telah bangkit kembali, selama kita mengambil kembali jiwa yang hancur, dia bisa kembali." Qin Mu berkata dengan gembira, "Sekarang kesempatanmu telah tiba, kamu bisa menyergap dan membunuh Yang Mulia Hao. Aku yakin kakakmu Yu akan sangat senang." Yang Mulia Gong tercengang, dan dia diam-diam berpisah dari Yang Mulia Huo. Api berputar-putar di belakang kepala Yang Mulia Huo, menyinari wajahnya, membuat ekspresinya gelap dan suram. Bahkan jika Yang Mulia Yu dihidupkan kembali, dia tidak akan bisa membuka aula wewangian. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal tanpa bayangan.
Hari ini adalah pertempuran untuk menyingkirkan Adipati Surga, siapapun yang menghalangi saya harus mati. Niat membunuhnya melonjak saat tatapannya tertuju pada Qin Mu, Yang Mulia Yue, dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, termasuk kalian. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih bisa merasakan bahwa Yang Mulia Gong sangat berhati-hati terhadapnya. Tidak mungkin mereka berdua bisa bekerja sama tanpa ada halangan apapun. Kata-kata Qin Mu telah menciptakan kesenjangan besar antara dia dan Yang Mulia Gong, menempatkannya dalam posisi pasif. Qin Mu pandai menyerang jantung. Saat menghadapi lawan seperti dia, biasanya orang akan merasa bahwa dia adalah temannya dan bukan lawan yang berdiri di hadapannya. Dia seperti teman dekat Anda dan sangat mengenal Anda. Dia akan mulai dari hati Anda, menganalisis pikiran dan tindakan Anda, dan memberi Anda saran yang tampak cemerlang. Namun, tanpa disadari, Anda telah jatuh ke dalam perangkapnya. Di antara 10 Yang Mulia Surgawi, banyak dari mereka pernah menghadapi serangan psikologis Qin Mu sebelumnya. Sekarang, giliran Yang Mulia Huo. Tiba-tiba, Suandu gemetar hebat, dan bintang-bintang bertebaran. Semua orang tercengang dan menoleh. Mereka melihat Adipati Surga mengecilkan tubuh jasmaninya dan menggerakkan kakinya saat dia berlari di Suandu, menyebabkan getaran hebat di Suandu. Selama ini, tubuh Adipati Surga sangat besar, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan ketika dia diserang oleh Yang Mulia Hong dan 4 Yang Mulia lainnya, dia tidak pernah bergerak. Jika dia menggerakkan kakinya, itu akan menyebabkan bintang-bintang di dunia bergeser dan menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi. Dan sekarang, dia terpaksa bergerak untuk menghindari serangan dari 4 Yang Mulia. Sudut mata Qin Mu bergerak-gerak. Adipati Surga, kamu masih belum lolos dari tahap 9 neraka? Kamu seharusnya bisa memahami hati surga. Sebagai dewa yang lahir dari Dao, Adipati Surga lahir dari Dao Surgawi. Dalam hidupnya, dia hanya bisa mencapai pencapaian besar dalam Dao Surgawi. Oleh karena itu, Adipati Surga adalah eksistensi yang memiliki peluang tertinggi untuk memahami inti Dao Surgawi. Dia juga merupakan eksistensi yang memiliki peluang tertinggi untuk mengangkat hati Dao Surgawi ke-24 surga. Jika roh primordial Adipati Surga memahami hati surga, bahkan jika dia melompat keluar dari kekangan jalan surga, dia akan tetap mengikuti jalan surga. Dia tidak akan menjadi Yang Mulia Hong yang dilahap oleh ketenaran, kekuasaan, dan kekuasaan. Ini adalah harapan Qin Mu. Selama roh primordial Adipati Surga bisa melompat keluar dari tahap 9 neraka, Yang Mulia Hong tidak akan menjadi pemimpin kesadaran Adipati Surga. Dia tidak bisa membawa bencana ke dunia, jadi dia bisa menjadi teman Dao-nya. Ketika budidaya Adipati Surga tumbuh lebih tinggi, kepribadian dan kesadaran berbahaya Yang Mulia Hong akan memudar, dan itu tidak akan banyak mempengaruhi Adipati Surga. Tatapan Yang Mulia Huo berkedip saat dia mengalihkan pandangannya dari Qin Mu dan yang lainnya ke Adipati Surga dan Yang Mulia Surgawi yang menyerangnya. Yang Mulia Gong juga sama. Sekarang situasinya telah mencapai titik kritis, Adipati Surga pasti akan dibunuh oleh 4 Yang Mulia Surgawi jika mereka bekerja sama. Saat mereka membunuh Yang Mulia Surgawi, itu akan menjadi momen paling penting bagi mereka untuk memperjuangkan keuntungan. Pavilion yang paling dekat dengan air menerima bulan terlebih dahulu. Kalau terlambat, apalagi mendapat bulan duluan, mereka hanya bisa minum air cuci kaki. Yang Mulia Huo tiba-tiba berubah menjadi seberkas api dan melaju menuju Adipati Surga. Yang Mulia Yue bergerak, dan nada sitarnya terdengar, mencegatnya di udara. Keduanya bergerak cepat di Suandu, dan suara sitar bertabrakan dengan api Dao. Bentrokan itu sangat sengit. Yang Mulia Yue tiba-tiba memetik senar sitar, dan nada sitar itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ribuan ruang saling bersilangan, menjebak Yang Mulia Huo di dalamnya. Api berkobar di sekitar tubuh Yang Mulia Huo, melelehkan ruang di sekitarnya. Dia melewati lapisan ruang dan melihat pohon persik di depannya. Bunga persik ada di mana-mana. Yang Mulia Huo mendengus, dan api Dao membakar pohon persik hingga bersih. Hutan persik sepanjang 10.000 mil berubah menjadi bumi hangus. Yang Mulia Huo mendarat di tanah dan dengan cepat mengambil beberapa langkah untuk melihat-lihat. Sudut matanya bergerak-gerak saat dia berteriak, Yang Mulia Yue. Yang menarik perhatiannya adalah pegunungan dan sungai di alam primordial, serta matahari dan bulan. Dia melewati seni dewa luar angkasa yang telah ditetapkan oleh Yang Mulia Yue dan benar-benar datang ke alam primordial dari Suandu. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk mencapai Suandu dari istana leluhur. Bahkan jika dia harus segera berangkat, dia masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai Suandu. Saat dia tiba, semuanya sudah terlambat. Yang Mulia Huo sangat panik dan geram. Namun, dia merasa sangat tidak berdaya. Dikirim ke sini berarti dia tidak bernasib sama dengan peluang besar di Suandu. Ketika dia memiliki tanah leluhur api Dao, Yang Mulia Yue tidak bisa mengusirnya. Tanah leluhur api Dao mendistorsi ruang, dan dunia tanpa batas berada di 9 langit tanah leluhur. Seni ilahi Yang Mulia Yue tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, dia disergap oleh Qin Mu, dan Yang Mulia Yue mengambil kesempatan untuk mengusir tanah leluhur api Dao, meninggalkannya tak berdaya.
Kalau begitu, aku harus kembali ke surga celestial dan menunggu Yang Mulia Yu di samping aula wewangian. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura dao surgawi. Hatinya tidak bisa menahan gemetar sedikit saat dia melihat ke arah sumber aura. Dunia yin surgawi, Yang Mulia Huo terbang mendekat. Telapak kaki Adipati Langit, aura dao surgawi ini, mungkinkah Raja Dewa Leluhur dengan alis tebal, mata besar, terus terang, dan tidak licik saat ini berada di dunia yin surgawi? Dia tidak bisa dinilai dari penampilannya. Di Suandu, Yang Mulia Gong juga bangkit dan bergegas menuju Adipati Surga. Yang Mulia Utusan Maut dan Raja Ilahi Lang bergerak pada saat yang sama untuk mencegat Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong kemudian melihat Yang Mulia Yue mengirim Yang Mulia Huo pergi. Dia tidak tahu kemana dia melemparkannya, dan hatinya bergetar. Dia tidak takut pada Yang Mulia Yue. Dalam pertarungan 1 lawan 1, seni dewa luar angkasa Yang Mulia Yue tidak dapat digunakan di depannya. Dia bisa mengganggu pikiran Yang Mulia Yue sebelum dia bisa menggunakan seni surgawinya. Dia bisa dengan mudah menghancurkan arwah dewa Yang Mulia Yue. Yang Mulia Yue tidak bisa mengusirnya sama sekali. Namun, jika Yang Mulia Anda, Raja Ilahi Lang, dan Qin Mu juga memandangnya dengan iri, dia akan berada dalam bahaya. Qin Mu membawa Jagal dan yang lainnya dan dengan penuh semangat bergegas menuju Yang Mulia Gong surgawi. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yue mengasingkan Yang Mulia Huo ke alam primordial. Dia menghela nafas lega dan segera bergegas menuju Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong memiliki ekspresi muram saat dia berteriak. Di belakangnya, banyak istana surgawi berdiri tegak dan tegak. 35 istana celestial membentuk surga celestial yang sangat besar. Dia terluka parah oleh Kaisar Pendiri karena dia menyergapnya saat dia memasuki Numino Sky Hall, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Namun, kemampuannya jelas bukan yang terlemah di antara 10 yang mulia. Jika salah satu dari 10 yang mulia disergap oleh Kaisar Pendiri, itu akan menjadi pencapaian luar biasa jika mereka tidak mati. Bagaimanapun, meskipun budidaya Kaisar Pendiri tidak dapat dibandingkan dengan 10 yang mulia surgawi, kekuatan serangan jalur pedangnya melampaui mereka. Bahkan pada puncaknya, Yang Mulia Mu, Yang Mulia Xiao, dan wanita surgawi Qiang tidak berani mengatakan bahwa seni surgawi mereka lebih kuat daripada jalur pedang Kaisar Pendiri. Qin Mu terbang dan tiba-tiba berhenti. Dia memandang Yang Mulia Gong dengan ekspresi muram dan menghitung jumlah istana surgawi di belakangnya. Dia sedikit curiga. Bagaimana pendiri Kaisar menangani masalah ini? Dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu seperti membuatnya melukai Yang Mulia Gong surgawi. Istana surgawi Yang Mulia Gong tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, dan auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tidak ada luka di tubuhnya, dan roh primordialnya juga baik-baik saja. Kaisar Pendiri yang membunuh Yang Mulia Gong diperintahkan oleh Qin Mu. Jika Yang Mulia Gong terluka parah oleh Kaisar Pendiri, dia tidak akan pulih begitu cepat tanpa pencapaian medis dari tabib. Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan memeriksa Yang Mulia Gong. Dia langsung melihat misterinya. Ada berbagai macam luka tersembunyi di tubuh Yang Mulia Gong yang tampak seperti luka pedang. Mereka seharusnya ditinggalkan oleh pedang Dao Kaisar Pendiri. Namun, seseorang telah menggunakan kekuatan aneh untuk menghapus luka tersebut dan mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula. Namun, Yang Mulia Gong telah berkultivasi dengan rajin selama 1.000.000 tahun. Tubuh jasmaninya sangat kuat. Meskipun orang itu telah memperbaiki tubuh jasmaninya dan menghapus luka jalur pedang Kaisar Pendiri, dia tidak dapat mengembalikan tubuh jasmaninya ke kondisi terkuatnya. Tidak hanya itu, 35 istana celestial Gong yang mulia juga dipenuhi dengan tanda-tanda perbaikan. Tempat yang diperbaiki tidak sekuat tempat lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada roh primordial Yang Mulia Gong. Kaisar Pendiri sangat kejam, hampir menggunakan pedang Dao miliknya untuk mengubur Yang Mulia Gong. Mata vertikal di jantung alis Qin Mu adalah mata dewa paling kuat di dunia. Dengan tanduk penguasa bumi sebagai irisnya, fisik kristal Dao surgawi milik Adipati Surga memenuhi ruangan di depan sang dewa, batu asal Taiji sebagai pupilnya, dan telur kekacauan primal Taiyi sebagai retinanya. Adipati Surga dan penghitung bumi secara pribadi telah memasuki Dao surgawi dan Dao Agung Youdu untuk meningkatkan mata dewanya. Dengan embun di pohon Dao Taiyi di matanya, bahkan jika Adipati Surga dan penguasa bumi berdiri di depan Qin Mu, dia dapat dengan mudah melihat struktur sirkulasi Dao surgawi dan Dao besar Youdu. Tubuh jasmani yang mulia surgawi dari Istana Wawasan dan Rahasia Istana Surgawi hanyalah sebuah ujian kecil baginya. Selain kakek tabib dan aku, satu-satunya orang di dunia yang memiliki kemampuan untuk mencapai langkah ini adalah kami berdua. Qin Mu mengerti di dalam hatinya. Tabib mengandalkan jalur pengobatan. Jalur pengobatanku lebih rendah, jadi aku hanya bisa mengandalkan jalur pengobatan, jalur penciptaan, dan seni ketuhanan yang tidak berubah. Dengan Dao Taichu, barulah saya dapat menyembuhkan luka pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri. Jika kakek tabib dan saya bekerja sama untuk merawatnya, tidak akan ada bahaya tersembunyi. Di sisi lain,
Dewi Taishu membutuhkan Yang Mulia Gong untuk meminta sesuatu padanya dan berlutut padanya, yang memiliki bahaya besar yang tersembunyi. Dia melihat semuanya dengan jelas. Yang Mulia Gong tampaknya telah pulih ke kondisi sempurna, tetapi dia pasti akan kehilangan bantuan. Taishu bisa mengembalikan luka pedang itu padanya kapan saja. Kehidupan dan kematian Yang Mulia Gong dapat dikatakan sepenuhnya berada di tangan Taishu. Yang Mulia Hao seharusnya sama, kan? Luka-lukanya saat itu bahkan lebih buruk daripada Yang Mulia Gong. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah bahwa tambang yang dikendalikan oleh Yang Mulia Gong adalah tambang kesederhanaan besar. Mendapatkan Gong Yang Mulia setara dengan mendapatkan tambang Taishu. Mendapatkan tambang Taishu setara dengan mendapatkan batu ilahi Taishu dan batu asal Taishu. Kekuatan Taishu awalnya tidak kuat, tapi sekarang aku khawatir dia bisa maju pesat. Saat perhatiannya teralihkan, Yang Mulia Gong, Raja Ilahi Lang, dan Yang Mulia Yue saling bertukar ratusan pukulan. Yang Mulia Utusan Maut maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yue, Lang, kalian mundur. Saya akan memblokirnya, kalian pergi dan bantu Adipati Surga. Adipati Surga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yang Mulia Yue dan Raja Ilahi Lang segera pergi dan terbang menuju Adipati Surga. Yang Mulia Utusan Maut menghalangi jalan Yang Mulia Gong dan berkata, Yang Mulia Mu, Anda juga ikut. Qin Mu ragu-ragu. Tentu saja baik bagi Yang Mulia Surgawi untuk secara pribadi memblokir Yang Mulia Gong agar tidak melakukan kontak dengan Raja Ilahi Lang. Namun, tanpa visualisasi Youdu dari Lang Lang, Yang Mulia Utusan Maut akan terekspos di Suandu, dan kemampuan serta seni dewanya akan sangat berkurang. Kamu, selamat. Qin Mu mengertakkan gigi dan bergegas menuju Adipati Surga. Yang Mulia Utusan Maut tidak berekspresi, dan wajahnya seperti kulit pohon tua. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah yang terlemah di antara Yang Mulia Surgawi. Kamu harus lebih berhati-hati terhadap dirimu sendiri. Yang Mulia Gong menghela nafas lega. Tanpa Yang Mulia Yue dan Raja Ilahi Lang Hu, dia langsung tidak merasakan tekanan. Dia memandang Yang Mulia Utusan Maut dan mengungkapkan senyuman langka. Kamu, saat itu, kamu membuka generasi abadi bagi masyarakat. Kamu dan Yang Mulia Nagahan lainnya menciptakan sistem harta karun ilahi. Kontribusimu adalah yang paling penting, membuka harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Dia jarang mengagumi orang lain, tetapi pada saat ini, dia sangat mengagumi Yang Mulia Surgawi. Orang-orang di dunia tidak tahu betapa bergunanya harta karun kehidupan dan kematian, dan mereka sering mengabaikan pencapaianmu. Begitu harta karun kehidupan dan kematian dibuka, kamu akan memahami hidup dan mati. Itu sebabnya jembatan ilahi harta karun melompat ke istana celestial, dan umurmu akan sepanjang surga. Tanpa harta karun kehidupan dan kematian, bahkan jika orang lain dapat berkultivasi ke alam dewa, mereka tidak akan memiliki rentang hidup yang tak ada habisnya. Dia tiba-tiba melancarkan serangan, dan 35 istana surgawi tersebar untuk membentuk surga surgawi yang berbeda dari surga surgawi Nagahan yang sebenarnya. 35 adipati surga sebenarnya membentuk-bentuk tanduk. Bagian bawah langitnya luas, sedangkan bagian atasnya sempit. Mereka maju lapis demi lapis, dan di puncak tanduknya terdapat Numinous Sky Hall dari istana celestial utamanya, dengan roh primordialnya yang menjaganya. Ini adalah tanduk yang dibentuk oleh banyak bangunan. Sungguh spektakuler dan tak terbayangkan. Namun, orang-orang di dunia tidak akan berterima kasih atas tindakanmu sama sekali. Penguasa bumi juga telah membuka harta karun kehidupan dan kematiannya, sehingga orang-orang di dunia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kematian dan menahanmu selama 1.000.000 tahun. Kamu, orang-orang di dunia hanya akan membenci dan takut padamu karena kamu adalah pembawa pesan kematian. Yang Mulia Gong tidak lagi menyembunyikan kultivasi atau kemampuannya. Senjatanya adalah cambuk. Di era primordial kuno, klan Sin perempuan dikenal karena kecakapan bertarungnya. Ras ahli penciptaan ini menjinakkan binatang besar dan berdiri di punggung mereka untuk menaklukkan dunia. Para wanita itu sangat kuat dan memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Dewa kuno yang mereka sembah adalah Dewa Barat Macan Putih. Dewa Barat Macan Putih dihormati sebagai dewa pertempuran kuno, dan ia diciptakan melalui visualisasi dan pengorbanan. Harimau putih Dewa Barat terlihat sangat mirip dengan Dewa Raja Gong saat itu, dan senjata Dewa Barat juga berupa cambuk dan tanduk. Karena klan Sin menjinakkan raksasa purba, cambuk dan tanduknya dapat mengendalikan raksasa tersebut. Yang Mulia Gong juga menggunakan kedua senjata ini sebagai harta karunnya. Semangat juang Yang Mulia Gong meluap ke langit saat dia mengeksekusi tekniknya. Suara klakson datang dari 35 istana surgawi, menyebabkan ki dan darahnya mendidih saat kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Cambuk di tangannya selalu berubah, kadang panjang kadang pendek, kadang tebal kadang tipis, kadang lembut kadang keras, kadang lurus dan kadang bengkok. Cambuk dewa ini dimurnikan dari pembuluh darah naga di istana leluhur, dan pegunungan logam dewa yang besar dimurnikan menjadi cambuk sebelum diubah menjadi naga dewa. Jika Qin Mu ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa cambuk ini pernah berada di tangan Grand Emperor.
Ia sangat kuat dan pernah bertarung dengan pedang kaisar yang telah diubah oleh kaisar langit. Cambuk ilahi ini disempurnakan oleh Grand Emperor, dan dia memberikannya kepada klan Sin sebagai hadiah pertunangan. Kemudian, Grand Emperor menghancurkan klan Sin dan merebutnya kembali. Kamu telah terjebak oleh penguasa bumi selama bertahun-tahun dan berubah menjadi pembawa pesan kematian. Kamu telah bersembunyi dari dunia dan telah lama tertinggal. Cambuk yang mulia Gong berubah, dan kesadarannya meledak pada saat yang sama, menciptakan lapisan ilusi. Kata-katanya menyerang hatinya, dan ilusi kesadarannya bahkan lebih menakutkan. Selama hati Dao yang mulia Yu memiliki cacat sekecil apapun, dia hanya bisa berada di bawah kekuasaannya ketika dia jatuh ke dalam ilusinya. Sosok yang mulia utusan maut sangat halus saat dia terus mundur. Dia tidak melawannya secara langsung. Dia harus menghindari ilusi yang mulia Gong. Namun, pembatasan kekuatan Xuandu terlalu besar. Dao surgawi melawan kultivasinya dan menekan kekuatan sihirnya. Tingkat kultivasinya awalnya lebih rendah daripada yang mulia Gong, dan sekarang bahkan lebih buruk. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan terikat oleh cambuk panjang. Kepala cambuk panjang itu berubah menjadi kepala naga dan menggigit tubuhnya dengan kejam, mengayunkannya. Pada saat yang sama, kesadaran yang mulia Gong berubah menjadi lapisan ilusi, melemparkannya ke dalamnya. Dalam ilusi, yang mulia utusan maut melihat ibunya mencuci pakaiannya lagi. Dia berbalik dan memberinya senyuman penuh kasih. Sinar matahari awal musim semi bersinar, damai dan indah. Meskipun dia diikat oleh cambuk urat naga dan kepala naga menggigit tubuhnya, dia tidak merasakan sakit apapun dalam ilusi tersebut. Hatinya damai, dan bahkan ada sedikit kebahagiaan. Meskipun dia telah menemukan jiwa ibunya di Youdu dan tinggal bersamanya selama sejuta tahun, dia tidak bisa merasakan sentuhannya. Ibunya tidak bisa menyentuh wajahnya, tubuhnya, atau sinar matahari. Tidak peduli apa yang dimakan ibunya, tidak ada rasanya. Dalam keadaan jiwanya, ibunya tidak merasakan apapun. Ibunya sering memasak untuknya, dan yang dimasaknya hanyalah lilin esensi harta karun. Ibunya juga memakan lilin esensi harta karun. Ibunya sudah lama meninggal dan tidak memiliki kehangatan. Dia bermimpi untuk menghidupkan kembali ibunya, tapi dia tidak bisa mewujudkannya. Dalam ilusi yang mulia Gong, dia merasa ibunya telah hidup kembali dan kembali ke masa lalu yang manis dan hangat. Dia bisa merasakan hangatnya telapak tangan ibunya. Saat ini, dia sangat bahagia. Cambuk Dewa Vena naga menggigit tubuhnya dan mengayun dengan kejam, menghancurkan planet Xuandu. Yang mulia Gong terbang, dan trompet berbunyi. Roh primordialnya berdiri di puncak trompet langit surgawi dan menggunakan seni surgawinya. Seni surgawi yang hebat membombardir tubuh yang mulia utusan maut satu demi satu. Daging dan darah yang mulia utusan maut beterbangan di bawah serangannya, dan tubuh jasmaninya hancur berkeping-keping. Namun, dia tetap tersenyum. Dalam sejarah, setiap orang yang mati di tangan yang mulia Gong meninggal dengan senyuman. Yang mulia Gong mengaum panjang dan hampir menghancurkan tubuh jasmaninya. Daging yang mulia utusan maut meledak, memperlihatkan tulang dan jantungnya. Dalam ilusi, yang mulia utusan maut tampaknya telah kembali ke masa mudanya. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun. Dia bersandar ke pelukan ibunya dan menikmati saat-saat damai. Yang mulia Gong mengguncang cambuknya dan mengirimnya terbang. Kepala naga dari cambuk itu kemudian menggigit jantungnya yang terbuka hingga retak. Dalam ilusi, yang mulia utusan maut mengangkat kepalanya untuk melihat wajah ibunya yang tak terhapuskan. Dia lemah, tapi dia pendiam. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Ibu, aku ingat kejadian ini, aku ingat pagi ini. Yang mulia surgawi Anda tentu ingat hari ini. Pagi ini, ibunya mencuci pakaiannya yang compang-camping seperti biasa dan duduk di bawah terik matahari di depan gubuk jerami untuk menjahit dan memperbaiki. Di dalam panci sudah ada nasi yang dimasak. Dia selalu seperti ini, dan pada hari ini, dia melakukan semua ini seperti biasa sebelum pingsan. Di ranjang kematiannya, dia menyentuh wajah pemuda itu dan berkata kepadanya, "Jika aku pergi, apa yang akan kamu lakukan?" Namun, dia tetap melepaskannya dan pergi. Yang mulia utusan maut tidak akan pernah melupakan matahari pagi dan apa yang dikatakan ibunya kepadanya sebelum dia pergi. Dia menjadi yang mulia surgawi, membuka celah antara manusia dan Youdu sehingga dia bisa melihat ibunya lagi. Dalam pelukan ibunya, yang mulia surgawi, yang telah kembali ke masa mudanya, diam-diam menatap wajah ibunya. Dia mengangkat tangannya untuk memasang topeng hantu di belakang kepalanya. Dia memakainya perlahan-lahan, dan saat dia memakainya, tubuh jasmaninya yang tua dan compang-camping benar-benar memancarkan cahaya ilahi yang menakjubkan, memperbaiki tubuhnya. Yang mulia Gong tercengang, dan dia buru-buru meningkatkan kecepatan serangannya. Namun, kekuatan ilahi yang tak terbatas meledak dari tubuh yang telah berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki muda. Dia melihat roh primordial yang sangat agung, roh primordial terkuat yang pernah dia lihat. Dalam ilusi, yang mulia surgawi muda mengenakan topeng hantu yang dibelikan ibunya untuknya dan memeluk tubuh ibunya. "Ibu, aku akan mengurus urusanku sendiri.
Dia melepaskan tubuh ibunya dan mengangkat kepalanya. Ilusi itu mulai hancur. "Ibu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya teman sendiri sekarang." Dia berkata kepada ibunya yang perlahan menghilang, "Aku akan menyelesaikan titipan temanku." Yang Mulia Gong tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Tubuh Yang Mulia Utusan Maut pulih dengan cepat, dan dia dengan cepat berubah dari lelaki tua menjadi lelaki muda. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut yang asli seperti orang tua yang sekarat, dan inilah alasan mengapa dia disebut Penatua Utusan Kematian. Dia tinggal di Youdu sepanjang tahun, dan tubuh jasmaninya telah lama layu. Dia tidak memiliki vitalitas apapun, dan dia bahkan terlihat sangat gelap. Dia akan selalu muncul di malam hari, muncul sendirian di bawah cahaya lentera, melipat manusia kertas dan kuda kertas. Reputasinya tersebar luas. Di puluhan ribu dunia dan surga, penyebutan Penatua Utusan Kematian sudah cukup untuk membuat para dewa iblis paling berani tetap diam karena takut, cukup untuk membuat anak-anak berhenti menangis. Dan sekarang, Yang Mulia Utusan Maut telah berubah kembali menjadi masa muda, dan atmosfer berat telah lenyap dari tubuhnya. Dia sepertinya telah menjadi pemuda yang sedikit terisolasi dari keramaian dan suka duduk di tepi air dan bermain dengan seni dewa untuk dilemparkan ke dalam kolam giok untuk menggoreng ikan. Dia bukan tipe pemuda yang otot-ototnya akan menonjol keluar dari tubuhnya hanya dengan sedikit dorongan. Sebaliknya, dia sangat kurus dan lemah. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak menunjukkan perasaan mengancam. Namun, dibandingkan saat dia meledakkan ikan di kolam giok, dia jauh lebih ceria dan percaya diri. Matanya dipenuhi semangat juang. "Seni ilahiku belum tua, tapi hatiku sudah tua." Yang Mulia Surgawi Utusan Maut perlahan mengangkat kepalanya. Di belakangnya, roh primordial yang sangat besar juga perlahan mengangkat kepalanya. Yang Mulia Gong mendongak. Luasnya roh primordial ini cukup untuk menyaingi eksistensi seperti Adipati Surga dan Penguasa Bumi. Hanya 9 Yang Mulia Surgawi dari Yang Mulia Surgawi Naga Han yang memahami betapa menakutkannya potensi Yang Mulia Utusan Maut. Oleh karena itu, Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Huo tidak akan memberinya kesempatan untuk berkembang. Namun, semua orang telah mengabaikan satu hal, dan itu adalah Yang Mulia Utusan Maut memiliki miliaran klon di Youdu. Klonnya menutupi seluruh dunia di surga untuk menerima orang mati. Masing-masing klon ini setara dengan Godvian biasa. Jalan, keterampilan, dan seni dewa yang dibawa oleh orang mati ke Youdu telah memungkinkannya untuk tumbuh, tetapi apa yang benar-benar memungkinkannya untuk tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan tetaplah nya. Tempuran Suandu, Youdu sudah kosong, dan semua pembawa pesan kematian telah diambil olehnya. Ketika semuanya kembali ke tubuh aslinya, roh primordialnya sudah cukup untuk mengejutkan alam semesta. Di hadapan Yang Mulia Gong Surgawi, saat roh primordial ini mengangkat kepalanya, Dao Youdu yang dalam dan merdu meledak dengan suara Dao. Itu seperti ocehan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seperti manusia fana yang melantunkan kitab suci di kuil, penuh misteri. 64 Dao besar Youdu yang berbeda berkumpul di belakang kepalanya. Roh primordialnya dan Dao Agung Youdu yang terkandung dalam roh primordialnya setara dengan Dao Surgawi di Suandu. Mereka dipisahkan dari Suandu dan membentuk Youdu yang independen. Mungkin Yang Mulia Shu bukanlah kandidat yang tepat untuk mewarisi penguasa bumi, mungkin dia. Pikiran mengerikan ini tiba-tiba muncul di benak Yang Mulia Gong. Roh primordial Yang Mulia Utusan Maut begitu besar dan kuat sehingga membuatnya bergidik ketika menghadapi penguasa bumi. Meskipun dia bukan lagi ahli penciptaan dan telah lama menutupi kelemahan jiwa lemah para ahli penciptaan, ketika dia menghadapi Yang Mulia Surgawi, rasa takut itu melonjak ke dalam hatinya, membuat jantungnya berkedut, ototnya bergetar, dan tulangnya bergetar. Bahkan roh primordialnya pun gemetar. Namun, 9 Yang Mulia Naga Han telah meninggal, dan sekarang menjadi dunia 10 Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Gong Surgawi berseru panjang, dan trompet keras terdengar dari surga celestial yang dibentuk oleh 35 istana celestial. Ki dan darahnya mendidih, dan kekuatan bertarungnya melonjak. Wanita ini sangat pemberani, dan dia adalah satu dari sedikit orang yang berani menebas Grand Emperor dan Primordium Agung. Meskipun Yang Mulia Utusan Maut memiliki roh primordial terkuat dalam sejarah, dia tidak takut dan berani bertarung. Cambuk Dewa Istana Leluhur di tangannya bergetar, dan itu lurus seperti tombak. Dia mengarahkannya ke Yang Mulia Surgawi dan menyerang. Meskipun Yang Mulia Surgawi Utusan Maut memiliki roh primordial terkuat, dia telah jatuh ke dalam ilusi kesadarannya dan menderita luka berat akibat serangannya yang seperti badai. Kemampuannya pasti akan sangat berkurang. Dia menggunakan keterampilan tombak Grand Emperor. Dengan sebuah tusukan, harta karun yang diubah dari urat naga Istana Leluhur langsung hidup kembali seperti urat naga yang panjangnya 10.000 mil. Itu berubah di udara dan mengguncang ruang. Gunung megah itu seperti sisik naga, tubuhnya berkelok-kelok. Akar gunung itu seperti cakar naga, tampak sangat menyeramkan. Serangan ini luar biasa,
dan dengan kekuatan sihir yang kuat dari surga surgawi yang dibentuk oleh 35 istana surgawi, kekuatannya telah mencapai puncak dari apa yang dapat dia capai dalam hidupnya. Kekuatan sihir yang mulia utusan maut jelas jauh lebih rendah daripada miliknya. Inilah kunci kemenangannya. Dia ingin menggunakan kekuatan sihir dan hartanya untuk mengalahkan yang mulia utusan maut kembali ke masa tuanya, dari keceriaan hingga depresi. Getaran terdengar, dan kerutan muncul di wajah cantik yang mulia Gong. Getaran kembali datang, dan getaran tersebut membentuk kerutan di wajahnya yang tidak dapat dihaluskan. Dia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Dengan serangkaian getaran, dunia Youdu kedua muncul di belakang roh primordial agung yang mulia utusan maut, diikuti oleh dunia ketiga, keempat, dan kelima. Berlapis-lapis dunia Youdu terbuka, dan sudut mata yang mulia Gong bergerak-gerak hebat. Dunia Youdu ini adalah lapisan surga, sama seperti surga dari jalur pedang Kaisar Pendiri. Namun, surga dari jalur pedang Kaisar Pendiri adalah Tau Agung Pasca Langit, sebuah alam yang belum pernah dimasuki oleh siapapun sebelumnya. Kaisar Pendiri harus menyempurnakannya selangkah demi selangkah dan mengembangkannya. Sebaliknya, surga Youdu dari Yang Mulia Youdu dipahami dari 64 jenis Youdu Great Daos. Sejak awal, Yang Mulia Utusan Maut mengembangkan Dao Agung Youdu. Untuk menghidupkan kembali ibunya, dia meneliti lebih keras dari siapapun dan lebih serius. Dibandingkan dengan pendiri Kaisar, dia memiliki keuntungan besar. Pendiri Kaisar menciptakan pedang Dao dari ketiadaan, dan itu sangat sulit. Namun, dia memiliki penguasa bumi di sisinya, jadi dia bisa menanyakan penguasa bumi apapun yang dia tidak mengerti. Tentu saja, jika penguasa bumi tidak mengerti, dia bisa bertanya padanya. Dia telah tinggal di Youdu selama 1 juta tahun, dan pencapaiannya dalam Dao Agung Youdu begitu dalam sehingga dia bisa setara dengan penguasa bumi. Satu-satunya hal yang lebih rendah dari penguasa bumi adalah dia tidak memiliki tubuh jasmani yang kuat seperti penguasa bumi. Dibandingkan dengan dewa kuno seperti penguasa bumi, tubuh jasmaninya jauh lebih lemah. Itu benar, Kaisar Pendiri dapat mengabaikan ilusi kesadaranku karena hati Dao-nya terlalu kuat. Alam Dao Heart-nya telah berkembang menjadi 35 surga. Yang Mulia Gong mengertakkan gigi dan tidak mundur. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke tombaknya dan terus menikam Yang Mulia. Dia berpikir pada dirinya sendiri, namun, bahkan Yang Mulia Mu tidak dapat melarikan diri dari ilusi kesadaranku, namun Yang Mulia Utusan Maut lolos. Ini berarti bahwa hati Dao-nya bahkan lebih tinggi daripada Yang Mulia Mu. Namun, ini jelas Yang Mulia Utusan Maut yang pertama kali melakukan kontak dengan alam Dao, jadi dia tidak berusaha keras dalam aspek ini. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia meningkatkan Dao Realmnya sendiri, jadi pembukaan Dao Realm lebih lambat. Bagaimanapun, hanya beberapa tahun sejak pendiri Kaisar menyebarkan sistem budidaya alam Dao. Bahkan 10 Yang Mulia Surgawi tidak memiliki pencapaian tinggi dalam aspek ini. Kali ini, Yang Mulia Utusan Maut memahami Dao sebelum pertempuran dan mengangkat alam Dao-nya sendiri. Dia tidak siap untuk ini, yang memberi harapan pada Yang Mulia Gong. Tombak Yang Mulia Gong menusuk di depan Yang Mulia Surgawi, dan dunia Youdu di belakang kepala roh primordialnya telah mencapai 18 tingkat. Roh primordialnya mengulurkan tangannya dan memukul tombak Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong mendengus, dan tombak besar di tangannya bengkok karena tekanan. Tubuhnya juga bungkuk karena tekanan. Kekuatan sihir yang dia banggakan, kekuatan sihir di 35 istana surgawi sebenarnya lebih rendah daripada kekuatan sihir dalam roh primordial Yang Mulia Surgawi Utusan Maut yang sangat besar. Kakinya ditekuk, dan tanduk surga berbunyi, meningkatkan ki dan darahnya sekali lagi. Yang Mulia Gong meluruskan tubuhnya, dan tombak panjangnya berubah menjadi cambuk panjang yang melingkari lengan roh primordial Yang Mulia Surgawi Utusan Maut. Kakinya terangkat saat dia menendang kepala Yang Mulia Utusan Maut. Gelombang lain datang, dan kerutan ke-19 muncul di wajah Yang Mulia Gong seperti seorang wanita tua. Tubuh jasmaninya menua, dan kekuatan hidupnya semakin menipis. Dia terkejut, tetapi kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Kakinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Selama dia menendang kepala Yang Mulia Utusan Maut, hanya butuh sesaat sampai kepalanya meledak. Pada saat ini, Youdu tingkat ke-19 di belakang roh primordial Yang Mulia Utusan Maut perlahan terbuka. Telapak tangan roh primordial memiliki cambuk panjang yang melingkarinya, dan dengan goyangan yang kuat, Yang Mulia Gong Surgawi terlempar. Dia kemudian ditarik kembali dengan suara mendesing. Yang bertemu dengannya adalah lengan lain dari roh primordial Yang Mulia Surgawi. Sebuah tinju besar menghantam tubuhnya dengan kejam. Denyut nadi yang mengerikan meledak ke segala arah, dan bilah cahaya seputih salju membentuk cincin yang mengembang dengan cepat, membuat semua bintang di Suandu bergetar. Yang Mulia Gong terbang mundur dan mencabut cambuknya. Dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan tubuhnya hampir rata dengan langit berbintang, meninggalkan 2 celah spasial. Dia berhenti bergerak mundur, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cambuk panjang melingkari tangan kanannya. Klakson trompet yang lebih keras terdengar dari langit surgawinya,
menyebabkan ki dan darahnya naik lebih tinggi lagi. Yang Mulia Gong melangkah maju seperti seekor harimau yang marah menuruni gunung, menerkam dengan ganas. Semangat juangnya semakin kuat, getaran lain datang, dan kerutan lain muncul di wajahnya, kerutan ke-20. Di belakang roh primordial Yang Mulia Utusan Maut, dunia Youdu ke-20 perlahan terbuka. Yang Mulia Gong bergegas ke depannya, dan cambuk panjangnya menari seperti naga, bergerak masuk dan keluar untuk menyerang. Segala jenis seni dewa terbang keluar dari lengan Yang Mulia Gong, terbang keluar dari tengah alisnya. Cambuk panjang bahkan terlepas dari lengan bajunya dari waktu ke waktu, membuatnya sulit untuk dipertahankan. Tangan roh primordial Yang Mulia Utusan Maut menari-nari di udara, memblokir semua serangannya, mencegahnya menembus pertahanan roh primordialnya dan menyerang tubuh utama Yang Mulia Utusan Maut. Yang Mulia Surgawi, Anda memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi dia tidak dapat memahami kelemahan ini sama sekali. 23 kerutan telah muncul di wajah Yang Mulia Gong. Tubuh jasmaninya telah menua, dan rambut hitamnya yang indah telah memutih. Namun, kekuatan roh primordial Yang Mulia Utusan Maut bahkan lebih kuat, menyebabkan dia terus-menerus muntah darah. Sebuah tinju menjatuhkan Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong tersandung dan terjatuh oleh tinju lainnya. Yang Mulia Gong berdiri dengan gemetar sekali lagi, dan roh primordial Yang Mulia Utusan Maut mengangkat tinjunya lagi. Lutut Yang Mulia Gong lemas, dan dia tiba-tiba pingsan. Aku tidak suka berbicara dengan kalian. Di bawah kaki roh primordial yang sangat besar, Yang Mulia Utusan Maut memandangnya seolah-olah dia telah kembali ke mentalitas pemuda yang telah meledakkan ikan. Dia berkata dengan bangga, karena kalian semua sangat bodoh. Yang Mulia Gong mengangkat kepalanya, dan pada saat itu juga, rambutnya telah memutih. 24 kerutan muncul di wajahnya. Tubuh jasmaninya telah menua. Secara logika, hal ini mustahil. Setelah berkultivasi ke alam dewa, umur seseorang akan sepanjang surga. Tubuh jasmani para dewa akan selalu berada pada kondisi puncaknya. Dengan umur yang tak terbatas, mustahil bagi mereka untuk menua. Umur tubuh jasmani dewa tidak terbatas, dan tidak mungkin untuk menguranginya bagaimanapun caranya. Bahkan jika Yang Mulia Utusan Maut memotong umurnya, dia tidak akan menua. Namun, tubuh jasmaninya masih menua. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan seni dewa yang dapat mengurangi umur Yang Mulia sejak berdirinya sistem budidaya Istana Surgawi. Dan seni surgawi semacam ini diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi, yang telah membuka harta karun surgawi hidup dan mati. Dia telah membuka batas antara hidup dan mati dan membuka kesenjangan antara dunia bawah dan dunia orang hidup, memungkinkan para praktisi seni dewa memiliki rentang hidup tanpa akhir ketika mereka berkultivasi ke alam dewa. Sekarang setelah mereka memahami Dao Agung Youdu secara ekstrim, mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan umur tubuh jasmani dewa. Yang Mulia Gong memvisualisasikannya dengan sekuat tenaga dan mengerahkan kesadarannya. Dia mencoba yang terbaik untuk memvisualisasikan keadaan tubuhnya ketika dia masih muda dan memulihkan fungsi tubuh jasmaninya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Ilahi dari para penguasa ciptaan di kehidupan sebelumnya. Para ahli penciptaan juga bisa hidup selamanya. Mereka tidak bergantung pada sistem harta ilahi dan istana celestial. Sebaliknya, mereka memvisualisasikan tubuh mereka sendiri untuk menjaga keremajaan mereka. Dia masih punya kesempatan sekarang. Dia bisa menyergap Yang Mulia Utusan Maut saat dia lengah dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia sudah hidup terlalu lama, jadi dia tidak lagi peduli dengan kehormatan atau kekalahan. Selama dia bisa menang, apapun yang dia lakukan akan sia-sia. Namun, ketika dia diam-diam memvisualisasikannya, dia masih menemukan bahwa tubuh jasmaninya mau tidak mau meluncur ke jurang yang lebih dalam. Keringat dingin muncul di dahi Yang Mulia Gong, dan dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Roh primordial Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengangkat telapak tangannya dan mengangkat satu jari. Jarinya seperti tombak yang menusuk jantungnya. Raja suci yang baik hati, setara dengan surga Youdu, bukanlah orang yang memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum Hawa. Dia telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, dan tanduk panjang penguasa bumi adalah bukti kekejamannya. Yang Mulia Gong melihat jari yang turun dan menghela nafas dalam diam. Kali ini, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan mekanisme penuaan tubuh jasmaninya berhenti. Tidak hanya itu, tubuh jasmaninya mulai memulihkan kekuatan hidupnya yang kuat, dan fungsinya meningkat dalam garis lurus. Yang Mulia Gong, yang sedang berbaring di langit berbintang dan menunggu kematian, segera membangkitkan ki vitalnya untuk menjauh, menghindari serangan Yang Mulia Utusan Maut. Roh primordial Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menusuk ke udara, dan dia tiba-tiba merasa terkunci. Perasaan ini sangat buruk, seolah-olah Dao Agung Youdu telah menemui musuh bebuyutannya, memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Roh primordial Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menarik jarinya dan memanfaatkan momen ketika alam Dao ke-25 meledak untuk melepaskan diri dari kunci ini. Dia menegakkan punggungnya dan berbalik menghadap praktisi kuat yang telah mengunci dirinya.
Sudut mata Yang Mulia Utusan Maut muda berkedut ketika dia melihat dua dewa kuno di belakang Nyonya Surgawian. Dua dewa kuno, satu laki-laki dan satu perempuan, memiliki kepala manusia, tubuh manusia, dan ekor ular. Mereka berjalan berdampingan, ekor ularnya berenang di langit berbintang. Di belakang kepala mereka berdiri meja pasir taiji yang besar. Orang yang memberinya rasa ancaman yang besar bukanlah Nyonya Surgawian, tapi dua dewa kuno dengan sosok aneh dan penampilan cantik. Di sisi lain, Yang Mulia Gong menstabilkan dirinya dan merasakan fungsi tubuh jasmaninya pulih dengan cepat. Segera, dia dipenuhi dengan kekuatan lagi, dan tubuh jasmaninya menjadi lebih lincah dan nyaman. Kamu memang salah satu dari 9 Yang Mulia Surgawi di era Nagahan. Dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi saat ini, kalian adalah talenta yang tiada taranya. Nyonya Surgawian pindah dan memisahkan dirinya dari dua dewa kuno. Dia membentuk segitiga dengan Yang Mulia Gong, menjebak Yang Mulia Surgawi di tengahnya. Dia memuji, visi nenek moyang saya masih unik dan cerdas. Saya telah lama melihat bahwa kalian 9 luar biasa dan menganugerahkan Anda sebagai Yang Mulia Surgawi. Sedangkan bagi kami, 10 Yang Mulia Surgawi yang datang kemudian, kami lebih rendah dari Anda. Yang Mulia Gong menyeka darah di mulutnya, dan suaranya masih sedikit serak. Berapa banyak talenta yang ada di tahun pertama era Dragon Han? Masing-masing dari 9 Yang Mulia era Dragon Han adalah karakter langka dalam sejarah, namun mereka semua muncul di era yang sama pada waktu yang sama. Hasilnya, selama jutaan tahun berikutnya, tidak terlihat begitu banyak orang jenius yang muncul di era yang sama. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut memandang mereka dalam diam dan mengenakan topeng menangis. Kedua dewa kuno taiji memandang Yang Mulia Surgawi muda dengan kekaguman dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang luar biasa seperti Anda seharusnya dapat melihat bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Belum terlambat bagi Anda untuk pergi sekarang. Kami berdua memasuki dunia untuk mempertajam hati dao kami, dan kami tidak ingin membunuh bintang mempesona di dunia fana ini. Jika Anda ingin pergi, izinkan kami membuka jalan. Nona Surgawian mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Dewi Yin berkata, kamu mengendalikan Dao Agung Youdu dan masih terus mendaki alam Dao. Kamu belum mencapai akhir dari potensimu. Namun, bahkan jika kamu mencapai akhir dari potensimu, kamu masih bukan tandingan kami berdua. Dao kami adalah lawan yang sempurna bagimu. Pergilah sekarang, masih ada waktu. Jangan keras kepala. Dewa yang berkata, sejak langit dan bumi diciptakan, kami telah dilahirkan, dan kami baru ada hari ini. Kami melakukan ini untuk berlatih di dunia fana seperti Anda semua, untuk mencari jalan transendensi. Sejak kami lahir, tangan kami tidak berlumuran darah. Kami semua adalah pencari dao di jalan ini, dan kami tidak ingin ternoda oleh darah Anda. Di bawah topeng, Yang Mulia Utusan Maut mengedipkan matanya yang samar dan menatapnya dengan tenang. Tiba-tiba, matanya melengkung, dan wajah di balik topeng itu seharusnya tersenyum. Aku berjanji pada temanku untuk menjaga di sini, jadi aku tidak bisa pergi. Roh primordialnya mengumpulkan ki ke dalam dinding, dan dengan lambaian tangannya, sebuah dinding yang membentang di Suandu muncul. Itu seperti penghalang di langit, dan berdiri di depan mereka bertiga. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengangkat dagunya dengan bangga. Jika kalian ingin melintasi ladang ranjau, kalian akan berjalan melewati mayatku. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi ingin mengatakan apapun kepada mereka. Tatapan Nyonya Surgawi yang tertuju pada dua dewa kuno taiji, dan dia berkata dengan lembut, Dao saudara, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Kedua dewa kuno itu menghela nafas, dan setetes air mata mengalir di sudut mata mereka. Mereka berkata serempak, kami hanya bisa melakukan ini. Dewa kuno taiji, Yang Mulia Gong, dan Nyonya Surgawi yang menyerang pada saat yang bersamaan. 4 aura mengguncang langit dan bumi, mengguncang seluruh Suandu saat mereka menyerang Yang Mulia. Pada saat itu, Qin Mu membawa Jagal dan yang lainnya untuk bertarung dengan Yang Mulia Yue dan Raja Ilahi Lang ke medan perang Adipati Surga. Situasi Adipati Surga sudah sangat kritis. Dia dikelilingi oleh 4 Yang Mulia Surgawi dan 3 senjata ilahi Yang Mulia Yu. Bahkan jika dia mengecilkan tubuh jasmaninya dan meningkatkan kecepatannya, dia tidak bisa menghindari cedera berulang kali. Pada saat ini, kehendak Dao Surgawi menekan dengan kuat tubuh Adipati Surga. Kehendak Dao Surgawi sangat kuat dan menekan kesadaran Adipati Surga. Perubahan dalam Dao Surgawi telah diketahui oleh Yang Mulia Hong, Nyonya Surgawi Qiang, Kaisar Dewa Langshuan, dan Si Qiluo. Dao Surgawi tidak memiliki kreativitas, tidak ada subjektivitas, hanya objektivitas. Kesadaran Dao Surgawi yang secara paksa ditambahkan ke tubuh Adipati Surga biasanya digunakan untuk bertahan dari serangan dan melakukan serangan balik. Dalam hal kreativitas dan perubahan, ia jauh kalah dengan orang lain. Inilah kelemahan Dao Surgawi. Dengan Yang Mulia Hong, yang mengetahui segalanya tentang Dao Surgawi dan Adipati Surga, kecepatan kematian Adipati Surga melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan Langshuan,
Nyonya Surgawi Qiang, dan yang lainnya tidak mengira hal itu akan semudah itu. Namun, serangan gabungan Yang Mulia Yue dan Lang Lang masih menimbulkan beberapa masalah bagi mereka. Dengan Qin Mu dan yang lainnya, bahkan jika mereka tidak dapat mengancam nyawa mereka, itu masih membuat mereka pusing. Shi Qiluo meninggalkan medan perang sendirian untuk menghentikan mereka. Dia mengendalikan 3 senjata ilahi Yang Mulia Yu, dan kemampuannya sangat kuat. Selain tubuhnya yang selalu berubah, dia bisa berubah menjadi segala jenis harta langka dengan menggoyangkan tubuhnya. Dia juga orang dengan kekuatan bertarung yang mengerikan. Namun, Yang Mulia Yue tidak melawannya secara langsung. Dia menghindar dan terus menyerang Yang Mulia Hong, Nona Surgawi Qiang, dan yang lainnya. Hal ini membuat Shi Qiluo menghela nafas. Apa yang membuatnya semakin berat bagi Shi Qiluo adalah kesadaran Raja Ilahi Lang yang menyerang senjata ilahi Yang Mulia Yu untuk memperjuangkan kendali atas senjata ilahi tersebut. Ia bahkan menyerbu tubuhnya untuk mencoba mengendalikannya, menggunakan dia sebagai senjata ilahi untuk menyerang Lang Xuan dan yang lainnya. Untungnya, dia adalah penguasa istana penciptaan patriark, dan dia telah meninggalkan semua jenis pintu tersembunyi di tubuh senjata surgawi Yang Mulia Yu. Bahkan tubuhnya sendiri telah menyembunyikan banyak sekali dari mereka. Raja Ilahi Lang melihat bahwa dia tidak dapat mengambil kendali, namun dia masih terus mengganggunya, membuatnya gila. Biarkan aku melakukannya. Kesadaran Dewa Kaisar Lang Xuan tiba-tiba meledak, bertabrakan langsung dengan Raja Ilahi Lang Xuan. Jari esensi ilahinya menembus lapisan ruang, memaksa Yang Mulia Yue keluar. Dengan jentikan lengan bajunya, Qin Mu dan yang lainnya dipaksa keluar dari 30 lubang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Shi Qiluo, bantulah Yang Mulia Hong." Shi Qiluo merasa seolah-olah sebuah beban telah terangkat dari pundaknya, dan dia segera mengendalikan senjata surgawi Yang Mulia Yu untuk menyerang Adipati Surga. Dewa Kaisar Lang Xuan adalah yang terkuat di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Bahkan jika dia bertarung dengan Adipati Surga, dia tidak akan dirugikan. Bahkan Yang Mulia Hong, yang memiliki kekuatan sihir terkuat, jauh lebih lemah darinya dalam hal kekuatan serangan. Yang Mulia Yue, aku adalah musuh alamimu. Dewa Kaisar Lang Xuan memasang ekspresi bangga ketika dia memandang Yang Mulia Yue dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jalan luar angkasamu ada di depanku. Aku tidak bisa melepaskannya hanya dengan gerakan kesadaranku. Kamu terluka parah selama 40.000 tahun karena aku." Pandangannya kemudian tertuju pada Raja Ilahi Lang, dan dia berkata dengan santai, "Raja Ilahi Lang, jalur kesadaranmu secara alami lebih lemah daripada dao awal absolut milikku. Jika kamu melawanku, aku bisa melukaimu dengan parah pada gerakan pertama dan mengambil nyawamu pada gerakan kedua. Serahkan padaku, dan aku akan menganugerahkanmu gelar selir kekaisaran." Tatapannya kemudian tertuju pada Qin Mu dan yang lainnya, dan dia mengerutkan kening. "Yang Mulia Mu, saya bisa mengenali Anda bahkan jika Anda menutupi wajah Anda. Di depan saya, Anda hanya mencoba menimbulkan masalah dengan pantat telanjang Anda. Apa gunanya menutupi wajah Anda? Ketika Anda berlima bekerja sama, kemampuan Anda hanya berada di ujung kekuatan tempur yang mulia. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun." Tianshu sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata kepada yang lain, "Betapa vulgarnya, binatang ini benar-benar mengatakan kita membuat masalah dengan pantat kita telanjang. Mulut neneknya." Tiba-tiba, dao surgawi bergetar hebat, dan seluruh dao surgawi Suandu meraung saat ia mengalir ke tubuh Adipati Surga. Hati Qin Mu tenggelam, dan dia merasakan kekuatan dao surgawi di tubuhnya terkuras habis dengan panik. Dao surgawi Suandu mungkin tahu bahwa situasi Adipati Surga telah mencapai momen paling krusial, sehingga ia mencabut semua kekuatan dao surgawi yang telah menyelimuti seluruh Suandu dan memperkuat Adipati Surga. Adipati Surga telah mencapai momen paling berbahaya. Adipati Surga meningkat, tetapi kemampuan adaptasinya tidak meningkat sama sekali. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa kuatnya Adipati Surga, dia akan tetap mati di tangan Yang Mulia Hong dan yang lainnya. Dia mungkin akan kalah dalam pertarungan ini. Tianshu dan yang lainnya segera merasakan kekuatan dao surgawi mengalir deras, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Alasan mengapa mereka mampu bertarung sampai sekarang tanpa dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi adalah karena kekuatan dao surgawi. Merekomendasikan aplikasi yang sebanding dengan versi lama buku yang mengejar senjata dewa. Sekarang setelah mereka kehilangan kekuatan ini, kekuatan bertarung mereka akan menurun, dan bahayanya juga akan meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, denyutan yang sangat kuat datang dari jauh. Mata di jantung alis Qin Mu terbuka dan menoleh. Dia melihat Yang Mulia Gong, Nyonya Surgawi Yan, dan Dewa Taiji kuno menyerang Yang Mulia Surgawi. Cambuk ilahi dan trompet milik Yang Mulia Gong, jepit rambut Nyonya Surgawi Yan dan reruntuhan akhir, serta meja pasir Taiji para dewa kuno semuanya telah dimobilisasi. Di bawah serangan seperti itu, Yang Mulia Anda kemungkinan besar sudah mati. Pikiran Qin Mu kacau ketika dia tiba-tiba merasakan rasa manis di tenggorokannya. Seteguk darah segar mengalir ke mulutnya, tapi dia menelannya kembali. "Adipati Surga,
Jantungnya tiba-tiba terasa sakit, dan hatinya terasa seperti diiris oleh pisau. Tiba-tiba, di tengah alis Adipati Surga, aura tak terbatas muncul. Dao surgawi bergemuruh, musik surgawi bergetar, dan bel berbunyi. Yang Mulia Hong, yang menyerang Adipati Surga, mengalami perubahan ekspresi yang besar. Shi Qiluo dan Nyonya Surgawi Qiang segera merasakan bahwa Adipati Surga berbeda dari yang sebelumnya. Hati Dewa Kaisar Lang Xuan bergetar hebat, dan dia memandang Adipati Surga. Di sana, di tengah alis Heaven Duke, roh primordialnya bangkit. Dalam sekejap, kesadaran Dao Surgawi mundur, dan kesadaran Adipati Surga mengambil alih tubuhnya. Di kejauhan, cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba melesat ke langit dan menyinari miliaran bintang di Suandu. Adipati Surga mengungkapkan senyuman, dan suaranya yang agung bergema di Suandu. Hati surga itu luas, kering, dan kecil, mempunyai satu atau dua jebakan dalam perjalanan menuju pikiran. Pada saat itu, wajah Qin Mu berlinang air mata, dan dia sangat gembira. Jagal menatapnya dengan dingin dan mendengus. Kesedihan yang besar dan kegembiraan yang besar akan merusak hati Dao Mu. Muer, kamu seharusnya malu menjadi yang mulia. Meski begitu, tangannya yang memegang Heaven Knife gemetar karena kegembiraan. Adipati Surga akhirnya keluar dari panggung 9 neraka dan memahami hati surga. Kaisar pendiri juga bergegas keluar dari istana leluhur, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Yang Mulia Surgawi Anda bermandikan darah saat tubuhnya menabrak langit berbintang. Dia seperti batu yang mendarat di permukaan air yang tenang. Dia melayang ke bawah dan menciptakan riak di langit berbintang. Roh primordialnya terjerat oleh Dewa Kuno Taiji, dan dia langsung mengungkapkan kelemahannya. Tubuh jasmaninya tidak sekuat roh primordialnya. Roh primordialnya mengendalikan Dao Agung Youdu, dan dia memasuki 25 surga Dao. 25 lapisan dunia Youdu tersebar, dan jalur, keterampilan, serta seni dewa tumbuh semakin dalam dan kuat di setiap lapisan. Selain itu, dia masih memahami alam Dao yang lebih mendalam, dan bahkan Dewa Taiji kuno pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan jika Dewa Kuno Taiji menyatu ke dalam bentuk penguasa bumi dan berkeliaran dengan bebas di dunia Youdu, dia hanya bisa setara dengan roh primordialnya dan tidak dapat menyakitinya. Meskipun kedua dewa kuno itu bisa berubah menjadi berbagai bentuk seperti Adipati Surga dan penguasa bumi, mereka masih kurang dalam hal tingkat terdalam dari Dao Agung Surga Dao dan Youdu. Namun, kelemahan tubuh jasmani Yang Mulia Utusan Maut terungkap, memberikan kesempatan pada Nona Surgawi Yan dan Yang Mulia Gong. Dia bukanlah Yang Mulia yang pandai bertarung dengan tubuh jasmaninya. Bertarung dengan tubuh jasmaninya adalah sesuatu yang selalu dia anggap remeh. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tubuh jasmaninya. Nyonya Surgawi Yan dan Yang Mulia Gong menyerang satu demi satu. Nona Surgawi Yan memegang jepit rambut di tangan rampingnya, dan dengan hembusan angin, jepit rambut itu berubah menjadi pedang tajam. Cahaya pedang terbang, dan jurang reruntuhan akhir muncul di depan dan di belakang Yang Mulia Utusan Maut, merobek tubuhnya ke berbagai arah dan menjepitnya ke langit berbintang. Tubuhnya terbuka, dan anggota badan serta kepalanya terentang. Anggota badan dan lehernya terentang. Yang Mulia Gong melompat, dan cambuk panjang di tangannya bergetar, berubah menjadi tombak besar yang menusuk ke jantung alisnya. Tombak besar yang diubah dari urat naga istana leluhur menusuk ke jantung alis Yang Mulia Utusan Maut. Darah mengalir keluar dari jantung alis Yang Mulia Utusan Maut dan ujung tombak menembus tengkoraknya. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut berjuang keras, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari seni ilahi reruntuhan akhir. Wajahnya meredup. Aku sudah mencoba yang terbaik. Dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan sihirnya untuk memblokir tusukan tombak, tapi dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Tombak naga itu menusuk kepalanya sedikit demi sedikit. Maafkan aku tidak bisa menyelesaikan titipanmu. Kamu biarkan aku hidup, aku tidak bisa. Pada saat ini, cahaya pedang agung memisahkan Yin dan Yang, memaksa dua dewa kuno Taiji berpisah ke kiri dan kanan untuk menghindari cahaya pedang yang mengguncang dunia ini. Kedua dewa kuno itu tercengang dan segera mengenali pedang ini. Itu adalah pedang pendiri Kaisar Qin Yihe. Pada saat ini, pedang Kaisar pendiri berbeda dari yang mereka lihat belum lama ini. Perbedaan ini bukan karena perbedaan keterampilan pedang, tetapi perbedaan dalam Dao Realm. Ketika mereka bertemu Kaisar pendiri di surga celestial, dia telah menembus diagram Taiji dengan satu pedang. Meskipun dia kuat, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Sekarang pedang pendiri Kaisar telah memisahkan Yin dan Yang, mereka merasakan ancaman yang sangat menakutkan. Jika mereka berdua berpisah dan bertarung satu lawan satu, mereka akan kalah dengan eksistensi seperti 10 Yang Mulia Surgawi. Hanya ketika keduanya bekerja sama barulah mereka memiliki kekuatan tempur yang tak terbatas. Tidak lama setelah mereka berpisah, Kaisar pendiri benar-benar telah berkembang hingga mampu melihat kelemahan mereka. Dia sungguh luar biasa. Setelah dewa-dewa kuno Taiji berpisah, roh primordial Yang Mulia Utusan Maut langsung melepaskan diri dan bergegas menuju tubuh jasmaninya.
Cahaya pedang memisahkan Yin dan Yang, memaksa kembali kedua dewa kuno. Cahaya pedang terus maju, langsung menuju Yang Mulia Gong. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yang Mulia Gong tidak siap. Di lubuk hatinya, sepertinya ada luka pedang lain yang akan meledak. Itu adalah lokasi luka pedang yang ditinggalkan Kaisar Pendiri untuknya di surga celestial. Namun, luka pedang Kaisar Pendiri telah lama disembuhkan oleh Dewi Taishu, jadi mengapa dia merasakan sedikit sakit pada lukanya? Pedangnya terpatri di hati Daoku, menyebabkan luka pedang muncul di hati Daoku. Yang Mulia Gong langsung menyadari. Kaisar Pendiri telah menggunakan Dao Realm yang sangat kuat untuk melukainya dengan parah. Taishu dapat menyembuhkan luka semacam ini, tetapi ketika Kaisar Pendiri melukainya, dia menggunakan hati Dao-nya yang sangat kuat untuk mengalahkan hati Dao-nya. Dan cedera seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh Taishu. Luka di hati Dao-nya hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, meskipun hati Dao-nya kuat, itu masih belum mencapai level Kaisar Pendiri. Tepat pada saat ini, Nyonya Surgawi Yan mencibir dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang berubah menjadi jurang reruntuhan akhir di belakang Yang Mulia Gong. Pedang pendiri Kaisar yang mengguncang dunia menembus jurang reruntuhan akhir dan menghilang. Saat Nyonya Surgawi Yan merasa lega, cahaya pedang melonjak seperti air pasang dan melewati jurang dalam reruntuhan akhir, menyebabkannya hancur. Dia tidak menjebak pedang pendiri Kaisar. Sebaliknya, pedang Kaisar Pendiri telah menembus seni dewa reruntuhan akhir miliknya. Cahaya pedang keluar dari jurang terakhir dan tiba di depan Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong mengeluarkan tombak naganya dan dengan cepat mundur. Tombak naga itu berubah menjadi cambuk panjang yang melingkar seperti naga untuk menghalangi cahaya pedang. Ada cahaya pedang di mana-mana di depan matanya, dan cambuk panjang yang diubah dari pembuluh darah naga di istana leluhur seperti cincin dengan cincin. Itu berdenting terus-menerus saat bertabrakan dengan pedang Riang. Batu Dewa Gunung yang besar diiris oleh pedang Riang, dan tak lama kemudian, hanya satu pegangan yang tersisa di cambuk panjangnya. Kekuatan pedang Riang akhirnya habis, dan ia meraung. Yang Mulia Gong bermandikan keringat saat dia menggoyangkan gagang cambuk di tangannya. Pembuluh darah naga istana leluhur yang terpotong-potong oleh pedang Kaisar Pendiri melayang, dan gunung-gunung besar dengan cepat terbentuk kembali di tangannya, berubah kembali menjadi cambuk dewa yang tidak rusak. Yang Mulia Gong merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Pedang Kaisar Pendiri sebenarnya telah menembus seni dewa para dewa kuno Taiji, Nyonya Surgawi Yan, dan dirinya sendiri, 4 Yang Mulia Surgawi, sebelum menghabiskan seluruh kekuatannya. Benar-benar menakutkan. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Kaisar Pendiri berjalan mendekat. Meskipun dua dewa kuno Taiji terpisah, Yin dan Yang saling membimbing dalam lengkungan yang indah. Itu seperti ikan Yin dan Yang dalam diagram Taiji berputar-putar satu sama lain, dan Kaisar Pendiri berada di tengah diagram Taiji. Hal ini sungguh luar biasa. Meskipun Kaisar Pendiri telah memisahkan mereka, dia telah masuk ke dalam diagram formasi mereka. Apa yang menunggu pendiri Kaisar adalah serangan pamungkas mereka. Kaisar Pendiri berjalan dengan santai dalam diagram Taiji yang sedang terbentuk, seolah-olah dia tidak menyadari serangan dahsyat yang akan dia hadapi. Dia mengangkat telapak tangannya, dan pedang Riang terbang kembali. Tangan kanannya memegang gagang pedang sementara tangan kirinya mengangkat sarung dari pinggangnya. Seruan pedang yang merdu terdengar, dan pedang Riang terselubung di depannya. Seruan pedang itu jelas dan merdu, berisi tanda Dao dari jalur pedang. Pada saat itu, Yang Mulia Gong menoleh dan mendengar pedang bersenandung. Ekspresi Yang Mulia Gong berubah, dan luka pedang di hati Dao-nya tiba-tiba meledak. Tubuhnya gemetar, dan ribuan luka pedang keluar dari tubuhnya, menembus tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana. Yang Mulia Gong mendengus dan berteriak. Istana surgawi bersinar terang, dan tanduk surga surgawi berbunyi panjang dan merdu untuk menahan suara jalur pedang. Pendiri Kaisar mengangkat alisnya dan mengeluarkan pedangnya. Dia mengangkatnya 3 inci dan berhenti lagi. Teriakan pedang terdengar, dan kedua tangisan pedang itu bertabrakan. Langit surgawi Yang Mulia Gong berderak saat pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu istana surgawinya. Yang Mulia Gong memuntahkan darah dan berlutut di tanah. Nona surgawi yang terkejut dan ragu-ragu. Teriakan pedang pendiri Kaisar bukanlah sesuatu yang istimewa baginya, itu hanya suara Dao biasa. Namun, ketika itu masuk ke telinga Yang Mulia Gong, dia sebenarnya terluka parah. Sungguh aneh. Dia tidak tahu bahwa hati Dao Yang Mulia Gong terluka parah. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya karena roh primordial Yang Mulia Utusan Maut telah tiba. Pada saat yang sama, diagram Taiji dari dua dewa kuno telah selesai. Diagram Taiji berputar, dan pada saat itu, cahaya pedang menyala kembali. Dengan tebasan, kedua dewa kuno itu langsung merasa dipisahkan oleh Yin dan Yang. Hubungan di antara mereka sebenarnya terputus oleh pedang Kaisar Pendiri. Tubuhnya bersinar bagaikan sinar mentari, dan pedangnya cemerlang bagaikan kemegahan bulan. Kedua dewa kuno Taiji memandang Kaisar Pendiri dalam diagram Taiji, dan mereka berseru serempak, "Kaisar Pendiri Qin Yihe, kami tidak bertemu Anda selama beberapa hari,
dan Anda selangkah lebih dekat untuk mencapai jalan tersebut. Selamat, kami iri. Tiba-tiba, kedua dewa kuno itu berteriak dan mengaktifkan meja pasir Taiji. Meja pasir menjulang ke langit dan berubah menjadi gurun. Dua pedang kaisar pendiri memaksa mereka untuk menggunakan harta yang menyertainya. Sejak mereka lahir, mereka memaksa Nona Surgawi Qiang dan Shi Qiluo kembali ke pertempuran pertama mereka, memaksa kedua yang mulia surgawi untuk mengakui kekalahan dan mundur. Namun, meski begitu, mereka tidak menggunakan harta yang menyertainya. Sekarang, kedua pedang pendiri kaisar telah meningkatkan tekanan pada mereka secara signifikan. Hanya dengan menggunakan harta karun yang menyertainya mereka dapat memiliki peluang untuk menang. Pendiri kaisar berjalan maju, dan badai pasir memenuhi langit. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan semuanya adalah planet. Saat mereka melakukan kontak dengan kaisar pendiri, mereka berubah menjadi planet yang tak terhitung jumlahnya yang melewatinya. Beberapa planet bahkan menabraknya. Namun, sebelum bintang-bintang ini menabrak kaisar pendiri, mereka sepertinya telah menemukan pedang Qi yang tidak terlihat. Mereka terbelah menjadi dua dan terbang melewatinya. Rekan Daois. Tubuh kedua dewa kuno melingkari pusat sistem bintang, dan mereka membungkuk kepada kaisar pendiri melintasi langit berbintang yang tak terbatas. Terakhir kali, kami melihat bahwa Anda adalah eksistensi yang ingin mencapai Dao, jadi kami memberi jalan kepada Anda dan tidak mempersulit Anda. Sekarang setelah kami bersatu kembali, saya harap Anda tidak mempersulit kami. Kaisar pendiri menyarungkan pedangnya dan mengangkat pedang riang untuk membalas salam kepada dua dewa kuno. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya di depannya tiba-tiba terbelah ke samping seolah-olah didorong ke samping oleh kekuatan tak terlihat. Saya akan mengingat kesopanan Anda, Dao bersaudara. Saya akan memberikan penghormatan di lain hari. Nada bicara sang pendiri kaisar terdengar tenang saat ia berkata, hari ini, aku di sini untuk menyelamatkan orang-orang, jadi kalian berdua hanya perlu menyerah dan membantuku sekali lagi. Aku akan membalas budi dan memberikannya sekali lagi di masa depan. Kedua dewa kuno Taiji saling memandang, dan Dewi Yin berkata, kami telah menyerah padanya. Pertama kali adalah menghormati Dao-nya, dan wilayah Dao-nya sangat luas. Jika dia berjalan di depan kita, dia bisa dianggap sebagai kakak senior kita. Namun untuk kedua kalinya, tidak ada alasan untuk menyerah. Dewa yang mengangguk dan berkata, memang tidak ada alasan untuk menoleransi dia kali ini. Teman Dao, mohon maafkan kami. Kami bersaudara tidak punya pilihan selain menyinggung perasaanmu. Kaisar pendiri berkata, apakah kalian berdua pernah melihat luka yang mulia Gong? Cedera ini adalah luka Dao. Jika kedua Dao bersaudara itu terluka oleh pedangku, mereka mungkin akan seperti dia. Kedua dewa kuno Taichi saling memandang dan tersenyum. Kami memasuki dunia untuk mempertajam hati Dao kami dan memahami jalan Dao dari debu merah yang bergulung-gulung ini. Jika kami bisa terluka di tangan teman Dao, itu akan menjadi keberuntungan kami. Pendiri kaisar mengerutkan kening. Kekuatan meja pasir Taiji menjadi lebih kuat. Pertarungan ini mungkin adalah pertarungan yang paling menakutkan sejak dia melangkah ke jalur kultivasi. Di sisi lain, ada lubang besar di jantung alis yang mulia utusan maut. Dia berdiri dengan gemetar, kepalanya pusing. Topeng hantu di wajahnya juga dipatahkan oleh tombak yang mulia Gong dan terbelah menjadi dua. Wajahnya berlumuran darah, dan dia mengambil topeng itu dengan panik. Dia ingin menutupi wajahnya, tapi dia tidak bisa. Air mata jatuh dari wajahnya dan bercampur darah, menetes ke langit berbintang. Yang mulia surgawi Anda benar-benar menangis karena dipukuli. Nona surgawi yang tersenyum. Apakah kamu tidak terlalu kekurangan dalam sikap mulia surgawimu? Jangan meremehkan musuh. Yang mulia Gong mengertakkan gigi dan dengan paksa menekan luka-lukanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri dan berkata dengan suara serak, aku melihat topeng ini dalam ilusi. Itu satu-satunya yang ditinggalkan ibunya untuknya. Rambut Nyonya Surgawi yang berdiri tegak. Pada tahun pertama era Dragon Han, Yang Mulia Utusan Maut adalah seorang pemuda bermasalah. Dia antisosial dan tidak peduli pada siapapun. Dia tidak peduli tentang apapun. Satu-satunya hal yang bisa memotivasi dia adalah bertemu ibunya. Dia mendirikan harta karun kehidupan dan kematian untuk bertemu ibunya. Nyonya Surgawi yang melepaskan semua istana celestialnya untuk membentuk surga celestial yang agung. Dia menatap dengan gugup pada Yang Mulia Surgawi, yang tubuh jasmaninya hancur, tetapi auranya menjadi lebih kuat. Dia berpikir dalam hati, satu-satunya yang menghalangi dia adalah ibunya. Dia telah diam di Youdu selama 1.000.000 tahun, menemani jiwa ibunya. Dia tidak pernah datang ke dunia orang hidup untuk membuat masalah, jadi dia melewatkan perebutan kekuasaan di surga. Dia tidak memiliki bagian dalam kekuatan 10 Yang Mulia Surgawi. Jika dia tidak memiliki pengekangan seperti ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bergidik ketika dia melirik ke arah Yang Mulia Gong Surgawi yang terluka parah dan berpikir dalam hati, jika perlu, saya harus mengorbankan teman Dao. Lagi pula, orang yang memecahkan topeng itu bukanlah aku, melainkan Yang Mulia Gong. Bagi Nona Surgawian,
kematian bukanlah sebuah pilihan. Tentu saja, ini bukanlah pertanyaan pilihan ganda di hati Yang Mulia Gong. Saat dia memikirkan hal itu, Yang Mulia Utusan Maut tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan aura roh primordial di belakangnya tumbuh secara eksponensial. Ia memiliki temperamen gelap yang unik di Youdu, dan lapisan demi lapisan dunia Youdu dengan cepat berkembang untuk menyerang Suandu. Di bawah kakinya, dunia Youdu saling tumpang tindih untuk membentuk dunia Youdu yang besar. Alam Youdu sebenarnya mulai terhubung dengan Youdu yang asli. Pemandangan ini sangat menakutkan. Ketika alam Youdu terhubung dengan Youdu yang asli, Nyonya Surgawian dan Yang Mulia Gong melihat dua tanduk panjang muncul dari Youdu karena terkejut. Kedua tanduk banteng itu sangat tebal, dan seperti sungai yang terbentuk dari magma dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkobar dengan ganas dan melingkari tanduk banteng. Namun aliran sungai magma tidak lambat. Sebaliknya, airnya mengalir deras seperti air terjun yang jatuh dari langit. Itu berisik dan nyaring. Yang Mulia, Anda memanggil junjungannya, tidak tahu mal. Apa sebenarnya yang dilakukan Dao Surgawi? Ini benar-benar membiarkan Youdu menyerang, sungguh tidak pantas. Nyonya Surgawi yang tertawa karena sangat marah. Tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini lagi. Ini adalah invasi antara dunia tertua dan Yang Mulia Utusan Maut adalah jembatan menuju invasi ini. Secara logika, Dao Surgawi dan Dao Agung Youdu adalah hal yang bertolak belakang, dan dapat dikatakan bahwa mereka saling menahan dan menghancurkan satu sama lain. Kedua dunia tidak akan pernah bertemu dan tidak akan pernah bersentuhan. Bahkan jika Yang Mulia Utusan Maut menggunakan seni surgawi yang menantang surga, kedua dunia tidak akan pernah bertemu. Namun, hal mustahil ini dipatahkan oleh 10 Yang Mulia Surgawi yang menyerang Suandu. Jika ini adalah periode biasa, Dao Surgawi pasti akan menolak invasi Youdu. Bahkan jika Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengembangkan alam Youdu, dia akan dilenyapkan oleh Dao Surgawi Suandu, tidak dapat melepaskan alam tersebut. Selain itu, keberadaan seperti Yang Mulia Surgawi Utusan Maut tidak dapat masuk ke Suandu. Suandu Heavenly Dao akan memperlakukannya sebagai penyerbu dan segera melenyapkannya. Namun sekarang, semua Dao Surgawi Suandu dikumpulkan di tubuh Adipati Surga, dan dia melakukan segala yang dia bisa untuk melindungi kehidupan Adipati Surga. Tidak ada Dao Surgawi yang bisa menahan invasi Youdu. Semua faktor ini menyebabkan Dao Surgawi tidak lagi menekan kekuatan Yang Mulia Utusan Maut, dan tidak ada cara untuk menahan invasi Youdu. Ini adalah pembukaan alam semesta, dan itu adalah pemandangan yang belum pernah muncul sebelumnya bahkan setelah terbentuknya Suandu dan Youdu. Namun, itu telah muncul sekarang, dan itu muncul secara alami sehingga semua orang lengah. Ketika tanduk penguasa bumi menembus langit Suandu, alam primordial, istana leluhur, 4 langit ekstrim, dan segudang dunia di surga, semua makhluk hidup dapat melihat pemandangan yang menggugah jiwa ini ketika mereka melihat ke langit. Dua tanduk besar yang dipenuhi aliran sungai lava membakar langit menjadi merah. Pemandangan ini membuat takut semua orang. Sebenarnya, sejak langit mulai menyerang Suandu, fenomena astronomi di langit dan 10.000 dunia mulai kacau balau. Bintang-bintang di langit bergerak secara acak, dan rasi bintang tidak berada pada posisinya. Matahari dan bulan menjadi sulit dipahami, dan tidak hanya siang dan malam yang terbalik, bahkan ada banyak matahari yang muncul bersamaan atau pemandangan mengerikan dari selusin bulan yang berputar mengelilingi satu matahari. Sebelum orang-orang dari ribuan dunia di surga dapat beradaptasi dengan perubahan aneh ini, tanduk penghitung bumi yang membuat anak-anak berhenti menangis dan membuat para dewa dan iblis gemetar ketakutan sebenarnya muncul di langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan hal itu membuat orang bergidik ketakutan. Nyonya Surgawian dan Yang Mulia Gong saling memandang. Pada saat ini, apakah mereka dapat membunuh Adipati Surga tidak lagi penting. Yang penting adalah apakah mereka bisa melindungi hidup mereka? Namun, yang membuat mereka takut adalah mereka telah jatuh ke alam Youdu Yang Mulia Utusan Maut dan tidak dapat melarikan diri lagi. Aku harus membunuh Yang Mulia Utusan Maut sebelum penguasa bumi datang ke sini. Nyonya Surgawian berteriak dengan tegas saat jurang reruntuhan akhir mengoyak langit. Di sisi lain, Yang Mulia Hong, Nyonya Surgawi Qiang, dan Si Qiluo terkejut. Adipati Surga mengendalikan tubuhnya secara pribadi, dan itu berbeda dari kontrol kesadaran Dao Surgawi. Itu lebih gesit dan serbaguna. Meskipun Adipati Surga kuat, dia memberi orang perasaan bahwa dia mematuhi aturan. Dia bertarung seperti mesin dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Sekarang, gerakan dan seni dewanya selalu berubah. Meskipun itu adalah seni surgawi Dao Surgawi, transformasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tekanan pada ketiga Yang Mulia Surgawi langsung meningkat. Mereka awalnya tidak terluka dalam pertempuran dengan Adipati Surga, tetapi sekarang mereka sudah terluka. Yang Mulia Hong bahkan lebih terkejut daripada Yang Mulia lainnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami Adipati Surga lebih baik dari dia. Dia lebih memahami kekuatan dan kelemahan Adipati Surga karena dia dan Adipati Surga adalah satu. Untuk waktu yang lama, hati dan pikiran mereka terhubung dan tidak dapat dipisahkan.
Mereka berjuang untuk tujuan yang sama, yaitu melepaskan diri dari kekangan Dao Surgawi dan melarikan diri darinya. Namun sekarang, dia merasa hati dan pikirannya tidak lagi terhubung dengan Adipati Surga. Seolah-olah ada tabir yang memisahkan mereka, membuatnya tidak dapat melihat menembus pikiran Adipati Surga. Antara dia dan Adipati Surga, yang satu adalah reinkarnasi jiwa ilahi, bebas dan tidak terkendali, mengendalikan kekuatan dan menikmati hidup. Yang lainnya adalah dua jiwa langit dan bumi yang mengendalikan tubuh jasmani. Mereka juga dikekang oleh Dao Surgawi dan tidak bisa bebas. Sekarang, dua jiwa Adipati Surga sepertinya memiliki pikirannya sendiri dan menyegilnya. Apa yang membuatnya semakin khawatir adalah bahwa kehendak Dao Surgawi telah mundur, memungkinkan Adipati Surga untuk mengendalikan tubuhnya. Jika kehendak Dao Surgawi tidak memaksakan dirinya pada Adipati Surga dan tidak lagi melampaui kehendaknya, apakah Adipati Surga masih membutuhkannya? Apakah dia masih membutuhkan Yang Mulia Hong? Pada saat itu, dia berselisih paham dengan Adipati Surga. Tidak hanya itu, dia juga merasa bahwa setiap kali dia disakiti oleh Adipati Surga, budidaya dan kemampuannya akan melemah. Pelemahan ini datang dari hati Dao-nya. Ada penjara hati Dao yang besar yang mengunci batas atas kultivasinya, dan setiap kali dia terluka, batas atas kultivasinya akan diturunkan. Meskipun dia masih memiliki kekuatan yang mengguncang dunia, kekuatan itu melemah lagi, menyebabkan hati Dao-nya menjadi semakin bingung. Rasa sakit yang luar biasa dari hati Dao-nya menambah kepanikan dan rasa sakitnya. Tanpa disadari, tubuhnya mulai terdistorsi. Hal pertama yang terdistorsi adalah wajahnya. Awalnya terlihat baik hati, tapi sekarang perlahan menjadi menyeramkan. Bahkan Shi Qiluo dan Dewa Kaisar Lang Xuan tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka melihat ini. Kita harus membunuh Adipati Surga. Yang Mulia Hong meneriaki mereka dengan wajah seramnya. Lang Xuan dan Shi Qiluo mengerutkan kening. Ini benar-benar berbeda dari Yang Mulia Hong, yang biasanya tenang dan tenteram, tampak seperti ahli dunia lain. Hati Dao Yang Mulia Hong benar-benar dikalahkan. Shi Qiluo mengedipkan matanya dan segera mengeluarkan senjata Dewa Yang Mulia Yu. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Hong, kamu lebih kuat. Gunakan senjata ilahi ini. Jika itu terjadi pada waktu normal, Yang Mulia Hong pasti akan menolaknya, karena dia dapat melihat bahwa Shi Qiluo telah merusak senjata surgawi Yang Mulia Yu. Sekarang, dia benar-benar menggunakan kekuatan sihir yang tak terbatas untuk mengendalikan senjata ilahi Yang Mulia Yu. Di belakang kepala senjata ilahi Yang Mulia Yu, roda-roda ringan berputar dan menari. Istana surgawi muncul dan membentuk surga surgawi yang sangat besar. Aura senjata ilahi ini sangat keras, dan budidayanya tumbuh secara eksponensial. Kekuatan tempurnya meningkat lagi. Peningkatan kekuatannya begitu besar sehingga bahkan Kaisar Dewa Lang Xuan pun merasakan roh primordialnya gemetar. Shi Qiluo, sebaliknya, sangat gembira. Sekarang, dia akhirnya bisa memahami lintasan teknik Yang Mulia Hong. Selain Qin Mu, dia adalah yang terlemah di antara Yang Mulia Surgawi. Karena dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat dan merupakan penguasa istana penciptaan patriark, statusnya rendah, dan sumber daya yang dia terima sedikit. Oleh karena itu, kemampuannya sendiri tidak dapat mengejar 10 Yang Mulia Surgawi. Dia hanya bisa menemukan cara lain untuk mengetahui teknik Yang Mulia Surgawi lainnya dari senjata ilahi Yang Mulia Yu. Selama Yang Mulia Surgawi lainnya mengendalikan senjata surgawi Yang Mulia Yu, dia dapat mengambil kesempatan untuk mencampuri teknik mereka. Saat ini, dia telah memperoleh teknik Yang Mulia Hao, wanita surgawi Qiang, dan Yang Mulia Huo. Yang Mulia Hao, Qiang, dan Huo masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, jadi tidak mudah untuk menguasai teknik mereka dan mengubahnya menjadi teknik surgawi agung miliknya. Namun, bagi Shi Qiluo, semakin banyak orang yang dia gunakan, semakin baik. Dia langsung merasakan jalur sirkulasi teknik Yang Mulia Hong. Dia senang sekaligus heran. Ini adalah tema penggunaan teknik Dao Surgawi untuk menggabungkan semua jenis teknik tahta kaisar. Di antaranya, ada hasil dari reformasi kaisar pendiri, semua jenis Dao besar pasca langit, dan bahkan Dao pedang kaisar pendiri. Teknik kaisar pendiri juga disertakan. Meski tidak komprehensif, namun tetap sangat luar biasa. Shi Qiluo melirik Yang Mulia Hong dengan senyuman yang bukan senyuman. Pada era pendirian kaisar, Adipati Surga mendukung kaisar pendiri langit surgawi dan berperang melawan langit surgawi. Saya pikir tujuan Adipati Surga adalah meminjam kekuatan Kaisar Pendiri Langit Surgawi untuk membasmi kita. Hehe, jadi saya berpikir terlalu banyak. Tujuan sebenarnya Adipati Surga adalah untuk bertransformasi menjadi Yang Mulia Hong dan mengambil kesempatan untuk menyerap hasil reformasi Kaisar Pendiri, sehingga dia bisa mencapai alam surga surgawi di hadapan kita. Rubah tua. Meskipun dia telah menggunakan kesempatan ini untuk memverifikasi identitas Adipati Surga, dia tidak mempublikasikannya. Sebaliknya, dia terus menonton Yang Mulia Hong memukul Adipati Surga. Yang Mulia Hong sepenuhnya mengendalikan senjata surgawi Yang Mulia Yu, mendorong kekuatan senjata surgawi hingga batasnya. Di belakang kepala senjata surgawi Yang Mulia Yu,
Bahkan istana seni bela diri surgawi Kaisar bela diri, Jucha, telah muncul. Hasil reformasi era pendiri Kaisar terlihat jelas pada dirinya. Bahkan Kaisar pendiri sendiri belum menggabungkan teknik tahta Kaisar dari era Kaisar pendiri menjadi satu karena Kaisar pendiri perlu menggunakan seluruh kebijaksanaannya untuk menempuh jalur pedang. Jika dia menghabiskan seluruh usahanya pada tahu besar pasca surgawi lainnya, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki saat ini. Namun, Yang Mulia Hong berbeda. Dia juga merupakan bagian dari Adipati Surga, dan hasil reformasi era pendiri Kaisar tidak disembunyikan dari Adipati Surga. Tubuh utama Adipati Surga tidak dapat menyerap hasil ini, tetapi dia bisa. Dalam waktu singkat, surga celestial yang dibentuk oleh 35 istana celestial muncul di belakang kepala senjata ilahi Yang Mulia Yu. Tidak hanya itu, istana surgawi ke-36 juga sedang terbentuk. Pemandangan ini mengejutkan Kaisar Dewa Langshuan, tetapi juga mengejutkan dan menyesali Shi Qiluo. Dia memeriksa teknik Yang Mulia Hong dan menyadari bahwa meskipun Yang Mulia Hong memiliki 36 istana surgawi, itu tidak sempurna. Selain istana surgawi ke-36, kelemahan dalam tekniknya juga muncul. Cacat ini menyebabkan tekanan pada tubuh jasmani mencapai batas yang dapat ditahan oleh tubuh jasmani. Dengan kata lain, bahkan Yang Mulia Surgawi dengan tubuh yang begitu kuat tidak dapat menahan tekanan dari surga surgawi besar yang dibentuk oleh 36 istana surgawi. Mereka pasti akan dihancurkan oleh surga surgawi yang agung. Di masa lalu, Yang Mulia Hong tidak berani menggunakan tekniknya yang tidak sempurna. Sekarang dia memiliki senjata ilahi Yang Mulia Yu, dia tidak perlu takut. Sekarang, kekuatan senjata surgawi Yang Mulia Yu telah melampaui kekuatan Yang Mulia Hong. Kekuatan serangan seni dewa bahkan melebihi kekuatan Dewa Kaisar Langshuan, dan kekuatan bertarungnya masih meningkat. Dewa Kaisar Langshuan dan Shi Qiluo terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang senjata ilahi Yang Mulia Yu sudah berada di alam surga surgawi, bagaimana dia masih bisa meningkatkan kemampuannya? Shi Qiluo segera menyadari bahwa peningkatan tersebut bukan berasal dari istana celestial, namun dari ruang dewa di surga celestial. Ada total 8 kuil yang memberikan senjata ilahi Yang Mulia Yu dengan kekuatan yang melampaui surga celestial. Kekuatan dari 8 kuil ini adalah 8 jenis Dao pasca surgawi, dan mereka tidak ada di Conate Dao. Apa hebatnya reformasi pendiri Kaisar? Shi Qiluo sangat gembira hingga dia hampir menangis. Hasil terbesar dari reformasi era pendiri Kaisar ada tepat di hadapannya. Meskipun dia belum melihat 72 ruang tahta yang melindungi 36 surga, dia sudah bisa merasakan kesempurnaan jalan ini. Jalan semacam ini, ketika didukung oleh Dao Agung Surga di masa depan, akan sangat mengurangi tekanan dari surga surgawi besar yang dibentuk oleh 36 istana surgawi. Senjata surgawi Yang Mulia Yu bentrok dengan Adipati Surga, dan dalam hal kekuatan, dia hampir setara dengan Adipati Surga. Kekuatan pertempuran seperti itu benar-benar membuka mata. Selain itu, teknik dan seni dewa Yang Mulia Hong berasal dari Dao Surgawi, tetapi tidak terbatas pada Dao Surgawi. Dengan dia sebagai penyerang utama, dan dengan Kaisar Dewa Langshuan, Nyonya Surgawi Qiang, dan Shi Qiluo, 3 Yang Mulia Surgawi, Adipati Surga sekali lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yang Mulia Hong bertarung dengan cepat, tanpa mengeluarkan biaya. Dia merasakan kekuatannya melemah, jadi dia harus mengakhiri ini secepatnya. Adipati Surga mencoba yang terbaik untuk menggerakkan dan mengecilkan tubuhnya, tetapi luka di tubuhnya terus bertambah. Namun, retakan juga muncul di tubuh senjata ilahi Yang Mulia Yu. Kulitnya meledak, dan otot-ototnya hancur. Dia bisa dihancurkan oleh surga kapan saja. Tiba-tiba, senjata ilahi Yang Mulia Yu menghantam jantung alis Adipati Surga, mengguncang roh primordialnya. Nona Surgawi Qiang mengambil kesempatan untuk mengaktifkan tahap eksekusi dewa, dan 2 lampu pisau menusuk ke jantung alis Adipati Surga. Pada saat yang sama, kesadarannya meledak dan menyerang kesadaran Adipati Surga. Pada saat yang sama, kesadaran Dewa Kaisar Langshuan juga mengalir ke jantung alis Adipati Surga, hampir menghancurkan kesadarannya. Shi Qiluo melihat keuntungannya dan buru-buru mengendalikan 2 senjatanya, Yang Mulia Yu. Dia mengecilkan tubuhnya dan bergegas ke jantung alis Adipati Surga. 2 senjata ilahi, Yang Mulia Yu, memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Saat mereka bergerak maju, mereka berputar dengan cepat, dan pukulan serta tendangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani roh primordial Adipati Surga. Kesadaran adalah kesadaran, dan roh primordial adalah jiwa. Kesadaran Adipati Surga hampir hancur, dan roh primordialnya hampir dihancurkan oleh Shi Qiluo. Pada saat itu, kesadaran Dao Surgawi merasakan bahwa kesadaran Adipati Surga telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuh jasmaninya, dan segera membentuk kesadaran Dao Surgawi di dalam tubuh Adipati Surga. Ruang dan waktu mengendalikan tubuh jasmani Adipati Surga. Pada saat itu, Dewa Kaisar Langshuan berteriak dan mengaktifkan buah Dao di surga surgawinya. Dia juga menusukkannya ke jantung alis Adipati Surga. Runi Dao yang tak terbatas meledak dan menyegel kesadaran Dao Surgawi, mencegahnya turun. Yang Mulia Hong berdiri,
dan lengan bajunya berkibar saat dia terbang ke jantung alis Adipati Surga. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia menarik dua senjata dewa, Yang Mulia Yu, ke dalam lengan bajunya. Dengan goyangan yang kuat, dia mengirim mereka terbang. Shi Qiluo menjadi marah dan berteriak dengan tegas, "Yang Mulia Hong, kamu baru saja mengalahkan Adipati Surga, dan sekarang kamu ingin berselisih dengan kami. Apakah kamu tidak akan meninggalkan manfaat apapun untuk teman Dao?" Dewa Kaisar Lang Xuan hendak bergegas ke jantung alis Adipati Surga ketika dia tiba-tiba melihat senjata ilahi Yang Mulia Yu yang dikendalikan oleh Yang Mulia Hong bergegas mendekat. Dewa Kaisar Lang Xuan dipukul olehnya, dan kepalanya langsung menjadi kacau. Tubuhnya terlempar puluhan ribu mil jauhnya, dan dia mendengar suara retakan dari tulang rusuknya. Dahi senjata ilahi Yang Mulia Yu meledak dari jarinya, dan bagian belakang kepalanya meledak. Darah berceceran di langit surgawi dan istana surgawi. Senjata ilahi Yang Mulia Yu telah didorong hingga batas kemampuannya oleh Yang Mulia Hong, dan tubuh jasmaninya tidak tahan lagi. Sekarang, dahinya meledak dari jarinya, dan seluruh tubuhnya meledak. Merekomendasikan aplikasi yang sebanding dengan versi lama buku yang mengejar senjata dewa. Dewa Kaisar Lang Xuan terus-menerus memuntahkan darah. Kekuatan serangan senjata surgawi alam surga surgawi yang lengkap Yang Mulia Yu terlalu kejam. Bahkan dia tidak bisa menahannya. "Buah Daoku." Dia dengan paksa menekan lukanya dan bergegas menuju Adipati Surga. Namun, dia melihat Adipati Surga berdiri di sana tanpa bergerak. Dua aura mengerikan tiba-tiba melingkari jantung alisnya, dan dengan desir, dia membelah kepala Adipati Surga dari kiri dan kanan, membuka tengkoraknya. Itu adalah Nona Surgawi Qiang yang membantai hingga ke jantung alis Adipati Surga dan menghancurkan bagian dalam tubuhnya, membelah tengkoraknya. Pisau itu sangat kuat, namun Nona Surgawi Qiang terbang bersamanya. Yang Mulia Surgawi hampir diratakan oleh Yang Mulia Hong di tahap eksekusi dewa, dan dia dikirim terbang bersamanya. Bersama dengan Nona Surgawi Qiang, gelombang esensi melonjak ke langit dari kepala Adipati Surga. Spirit Qi menembus langit, dan Dao Surgawi bergetar di dalamnya. 49 Dao Surgawi di tubuh Adipati Surga mulai melarikan diri. Adipati Surga akan mati. Shi Qiluo tidak mau berdebat dengan Yang Mulia Hong saat dia berteriak kegirangan. 100 peti harta karunia tiba-tiba terbuka, dan senjata ilahi aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar untuk menangkap esensi Qi Adipati Surga dan mengumpulkan Dao Surgawi. Adipati Surga benar-benar akan mati. Nona Surgawi Qiang, yang diratakan oleh Yang Mulia Hong di tahap eksekusi dewa, mau tidak mau merasa senang. Tubuhnya berfluktuasi, lalu mengempis lagi. Dia kemudian pulih seperti dia meningkat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tahap eksekusi dewa dan dua pisau dewa pembunuh untuk melahap Qi emanasi surga di Suandu. Qi surga yang sangat buruk sangat padat, menyebabkan kedua pisau ilahi miliknya menyerapnya dengan panik. Di kejauhan, kepala besar penguasa bumi telah muncul di Suandu. Dia berkepala banteng, berwajah harimau, dan bertanduk harimau. Dia sangat besar. Salah satu tangannya berada di tubuh Yang Mulia Gong, sementara yang lainnya berada di atas Nyonya Surgawi Yan. Yang Mulia Gong dan Nyonya Surgawi yang terluka parah oleh Yang Mulia Utusan Maut dengan cara apapun, dan penampilan penguasa bumi sempurna. Dia sedang menunggu Yang Mulia Surgawi yang kelelahan dan menekan mereka. Tiba-tiba, tubuh penguasa bumi bergetar hebat, dan dia berbalik untuk melihat Adipati Surga. Cahaya merah memenuhi langit, dan esensi Adipati Surga mewarnai Suandu menjadi merah, mengubah banyak bintang menjadi merah seperti darah. Ekspresi penguasa bumi meredup, dan ketiga matanya menunjukkan ekspresi antisipasi. "Dao saudara, apakah kamu sudah melampaui Dao Surgawi? Haruskah aku mengucapkan selamat atau menangis untukmu?" Pada saat ini, diagram Taiji tiba-tiba berputar dan berputar mengelilingi penguasa bumi. Ekspresi penguasa bumi sedikit berubah, dan dia buru-buru melepaskan Yang Mulia Gong dan Nyonya Surgawi Yan. Dengan telapak tangan kiri dan kanan, dia memblokir diagram Taiji. Getaran hebat terdengar, dan penguasa bumi memblokir kekuatan diagram Taiji. Tubuhnya yang besar retak, dan bongkahan lahar berjatuhan dari tubuhnya. Hantu Youdu yang tak terhitung jumlahnya berlarian sambil menangis. Penguasa bumi buru-buru menghibur para dewa hantu itu, tapi dia melihat dewa kuno laki-laki dan perempuan berlumuran darah muncul di depannya. Tubuh mereka dipenuhi luka pedang, dan mereka mengambil Nyonya Surgawi Yan dan terbang menjauh. Diagram Taiji terbentuk dari harta tertinggi dewa kuno Taiji. Kedua dewa kuno itu bertarung dengan Kaisar Pendiri, dan ketika mereka melihat Nyonya Surgawi Yan terluka, mereka bergegas menyelamatkannya. Namun, Kaisar Pendiri berhasil melakukan satu serangan, dan mereka terluka parah. Penguasa bumi hendak mengulurkan telapak tangannya ketika luka Yang Mulia Gong pulih dengan cepat. Dia heran dan buru-buru menoleh. Dia melihat Yang Mulia Hao berjalan ke arahnya. Di belakang Yang Mulia Hao, sosok-sosok bergerak. Penguasa bumi memfokuskan pandangannya, dan itu adalah Yang Mulia Shu dengan dua tanduk. Yang Mulia Shu berjalan ke arahnya, dan tubuhnya perlahan menyusut. Ia juga menjadi lebih muda,
menjadi seorang gadis kecil dengan 2 tanduk di kepalanya yang ditutupi oleh 2 kepang kecil. Ayah Ah Chou, gadis kecil itu memanggilnya. Anak perempuan, hati penguasa bumi bergetar, dan Dao Agung Youdu segera berubah menjadi rantai padat yang mengikat hatinya dengan erat. Anak perempuan, penguasa bumi memuntahkan darah dari mulutnya, dan yang dimuntahkannya adalah lahar mendidih. Pikirannya kacau. Tiba-tiba, Yang Mulia Hao mengangkat tangannya, dan roda surgawi Myriad Dao terbang keluar. Itu berputar dengan cepat dan bertambah besar saat menebas ke arah tengah alisnya. 10.000 roda surgawi dan 10.000 Dao kembali menjadi satu, berubah menjadi satu yang prasurgawi. Yang prasurgawi bagaikan sekuntum bunga, sangat tajam. Pada saat berikutnya, itu berada di depan penguasa bumi. Penguasa bumi, bangun! Yang Mulia Surgawi utusan maut menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terbang untuk memblokir di depan penguasa bumi. Roh primordialnya yang agung perlahan bangkit, dan tangannya memblokir roda surgawi 10.000 Dao. Seketika, darah mengalir keluar. Tubuh jasmani dan roh primordialnya menyala dengan api iblis Youdu untuk bertahan melawan roda surgawi 10.000 Dao. Namun, luka-lukanya sudah sangat parah, jadi dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Yang Mulia Hao. Cahaya pedang melayang, berkedip terus-menerus saat menyerang Yang Mulia Hao dan Taishu di belakangnya. Yang Mulia Hao tertawa keras dan naik ke langit, melompati kepala penguasa bumi. Saat mereka berdua terbang melewati penguasa bumi, Taishu berbalik untuk melihat kaisar pendiri yang memegang pedang riang. Dia tercengang. "Kamu bisa melihatku?" Pendiri kaisar tidak menjawab. Dia menjentikkan pedangnya 3 kali, dan Yang Mulia Gong, yang hendak membunuh Yang Mulia Surgawi, tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang dan darah segar. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama Taishu. Iblis surgawi memenuhi langit, dan mereka menjadi lebih kuat. Saat ini, bintang-bintang di ribuan dunia menjadi merah darah, dan langit juga menjadi merah darah. Seolah-olah langit berdarah, dan ada air terjun darah yang jatuh dari langit setiap saat. Bahkan 2 pisau ilahi di tahap eksekusi dewa tidak punya waktu untuk menelan ki yang sangat mengerikan itu. Kedua pisau ilahi menjadi lebih jasmani dalam ki yang sangat buruk dan secara bertahap memadatkan bentuk aslinya. Mereka memiliki bentuk dan substansi. Sisik terbalik pada tubuh kedua naga berwarna darah itu berdiri, bersinar dengan cahaya dingin. Mereka melingkari satu sama lain di tahap eksekusi dewa, dan ketika sisik mereka bertabrakan, percikan api berterbangan ke segala arah. Nona Surgawi Kiang gemetar kegirangan saat dia melihat tubuh jasmani Adipati Surga. Melahap Dao Surgawi, menelan Adipati Surga, menyempurnakan 2 pisau ilahi, membuat kekuatan pisau ilahi semakin kuat. Itu pasti tidak kalah dengan harta karun yang menyertai Grand Primordium. Dengan mengingat hal ini, dia segera mengeksekusi 2 pisau ilahi miliknya dengan aura amat buruk dan menyerang Adipati Surga yang berdiri di sana dengan kaku. Segel Dao Surgawi yang hebat. Di jantung alis Adipati Surga, Yang Mulia Hong menutup mata terhadap esensi Heaven Dao dan Adipati Surga yang melarikan diri. Dia mengangkat telapak tangannya, dan seketika, segel surga Dao yang tak terhitung jumlahnya tercetak di buah Dao. Runi Dao dari buah Dao sangat kuat, tetapi tidak ada yang mengaktifkannya. Itu langsung ditekan oleh Yang Mulia Hong. Yang Mulia Hong menjentikan jarinya, dan buah Dao yang tersegel terbang keluar dari jantung alis Adipati Surga. Nona Surgawi Kiang mengendalikan tahap eksekusi Dewa Istana Leluhur untuk terbang, dan buah Dao yang layu mengandung kekuatan Dao Surgawi. Tanpa penjelasan apapun, dia mengeksekusi 2 pisau ilahi untuk menebas buah Dao. Pada saat itu, Dewa Kaisar Lang Xuan bergegas mendekat. Saat dia melihat ini, matanya melebar karena marah. Dia segera mengirimkan seni ilahi primordial kepada Nona Surgawi Kiang. Bagian belakang hati Nona Surgawi Kiang meledak, dan tubuhnya terbang dari tahap eksekusi dewa. Dia kemudian mengeluarkan pisaunya dan menebasnya ke belakang. 2 naga darah menebas leher Dewa Kaisar Lang Xuan. Kepala Dewa Kaisar Lang Xuan menunduk, dan daging di lehernya menggeliat. Dengan letupan, kepala lainnya muncul. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah Dao dan mengangkatnya hingga melayang di surga. Nona Surgawi Kiang berbalik, dan tatapan mereka bertemu. Mereka berpisah dan menerkam tubuh jasmani Adipati Surga. Shi Qiluo juga menerkam, dan pria kekar itu tertawa. Kultivasi Devouring Adipati Surga sudah dekat. Tepat pada saat ini, roda surgawi Myriad Dao terbang melewatinya, dan tubuh Shi Qiluo terbelah menjadi 2. Tubuh bagian bawahnya berlari dengan panik ke bawah, tetapi tubuh bagian atasnya berusaha meraih tubuh jasmani Adipati Surga. Dewa Kaisar Lang Xuan terkejut, dan dia buru-buru berbalik untuk membela diri. Namun, dia melihat Yang Mulia Hao berdiri di belakang Kaisar Langit Taichu, dan ekspresinya berubah drastis. Yang Mulia Hao kemudian mengetuk bagian tengah alisnya. Dewa Kaisar Lang Xuan memuntahkan darah dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, ketika Nyonya Surgawi Kiang melihat Yang Mulia Gong terbang di atasnya, dia buru-buru menarik kembali kedua aura amat buruknya, takut menyakitinya. Namun, dia dicambuk oleh Yang Mulia Gong dan diputar seperti gasing.
Di dalam tubuh Adipati Surga, Yang Mulia Hong memiliki ekspresi tenang saat dia melihat jiwa surga dan jiwa bumi Adipati Surga yang hancur. Dia bertanya dengan suara serak, "Mengapa kamu mengkhianati dirimu sendiri?" Adipati Surga mengungkapkan senyuman, dan roh primordialnya hancur. Jiwa surga dan jiwa bumi hancur. Yang Mulia Hong merasakan sakit di hatinya. Dia mengulurkan tangan kanannya seolah ingin memadatkan jiwa surga dan jiwa bumi untuk mencegah jiwa surga dan jiwa bumi runtuh. Namun, dia menarik kembali tangannya. Dengan jentikan jarinya, kesadaran terakhir Adipati Surga runtuh. "Kamu bukan lagi kamu. Meninggalkan kesadaranmu hanya akan mencemari kemurnianku." Yang Mulia Hong menghela nafas lega, merasakan kelegaan yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan tangis ketika roh primordialnya terbang keluar dari tubuh Yang Mulia Hong. Itu sangat kuat sehingga dengan cepat menduduki tubuh Adipati Surga dan mulai menyerap kekuatannya. "Jika kamu mati, aku akan hidup atas namamu dan memenuhi keinginan lamamu. Aku akan menguasai Dao Surgawi dan melampaui Dao Surgawi, menjadi penguasa alam semesta ini." Tiba-tiba, ekspresi Yang Mulia Hong berubah drastis. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyerap dan menyempurnakan kekuatan Adipati Surga, bahkan setetes pun. Panggung 9 neraka muncul di hati Daonya, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya tumbuh pada sudut yang menutupi dirinya dengan rapat. Yang Mulia Hong melihat dirinya berdiri di panggung kecil ke-9. Saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat retakan gunung dan sungai yang sangat tajam. Dia tidak bisa melihat mulut sumur. Dia meronta dan meraung, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia terdistorsi, menyebabkan hati Daonya runtuh dan budidayanya jatuh. Pada saat itu, kekuatan yang mengguncang dunia muncul dari telapak kakinya. Raja Dewa Leluhur memegang harta karun Dao Surgawi dan menerobos tubuh agung Adipati Surga. Dia bergegas keluar dari tubuh Adipati Surga dan menghancurkan roh primordial Yang Mulia Hong. Getaran yang mengerikan datang dari jantung alis Adipati Surga. Raja Dewa Leluhur menghancurkan jiwa Yang Mulia Hong dalam satu pukulan, dan harta karun surgawi berubah menjadi palu besar yang menghantam kepala Yang Mulia Hong. "Ayah!" Raja Dewa Leluhur sangat bersemangat saat dia dengan kejam menabrak mayat Yang Mulia Hong, menyerang lagi. "Ayah, ayah sudah tua. Ayah tidak bisa mengalahkanku lagi. Namun ayah masih bermimpi untuk menguasai alam semesta. Sekarang giliranku, kan? Jika ayah tidak mati, bagaimana mungkin giliranku? Aku mempelajarinya dari ayah, aku mempelajarinya dengan sangat baik." Serangan demi serangan, Yang Mulia Hong menjadi tumpukan bubur, namun Raja Dewa Leluhur terus menghantam tanpa ada tanda-tanda kelelahan.